Bab 631, Meninggalkan Provinsi Salju. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Tubuh indah Lilan seperti patung batu giok yang bagus, aliran panas muncul dari selangkangan Ding Hao saat dia meliriknya. Tubuhnya terasa berbeda. Dia menggigit lidahnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Xiao Lan, kenapa kamu melakukan itu?" Lilan menutupi dirinya dengan pakaian. Kulit putih yang terekspos tampak lebih menggoda. Dia tersenyum dan berkata, "Karena saya tidak sabar menunggumu selama 2 atau 3 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan bersamamu ketika kamu kembali?" Ding Hao merasa malu, seolah-olah dia menikmati pergaulan bebas. Kalau dipikir-pikir, bukankah kata-kata Lilan adalah pengakuan cinta? Jantung Ding Hao mulai berdetak lebih cepat. Ding Hao agak bingung ketika dia mengetahui bahwa Lilan adalah seorang gadis, terutama memikirkan sejarah intim di antara mereka. Lilan berkata dengan tenang, "Kamu akan berangkat besok. Tidakkah kamu merasa harus meninggalkan kenang-kenangan untukku? Jika kamu terpikat oleh dunia luar yang menggoda dan terganggu oleh wanita lain, aku akan menunggumu selamanya, bukan?" Ding Hao berseru, "Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya pasti akan kembali." Lilan menata rambut hitam tebalnya secara alami dan elegan. Dia berkata sambil tersenyum, "Bahkan jika kamu kembali, aku khawatir kamu akan datang ke sini demi Xie Jiyu yang anggun, saudari Yiruo yang manis, atau apakah itu instruktur simen yang lembut." Ding Hao tercengang. "Dengan baik, aku tidak tahu bahwa pecandu pedang dan pedang yang terkenal itu akan tersipu malu." Lilan berkata dengan sangat tegas seperti seorang ratu di bawah sinar bulan, "Gadis-gadis itu terpesona olehmu dan mereka tidak meminta imbalan apapun. Saya tidak sama. Jika aku menyukai seseorang, aku harus memilikinya. Tidak peduli berapa banyak kekasih yang kamu miliki, akulah yang mengambil keperawananmu." Ini tentu saja merupakan pernyataan yang berani. Dalam keadaan kesurupan, Ding Hao tampak melihat mantan kepala Akademi Kaos Hijau Timur, yang selalu percaya diri dan tenang. "Tapi, kamu tidak menganggapku sebagai wanita biasa, kan?" Lilan tiba-tiba tersenyum lembut lagi. "Aku hanya akan memiliki satu pria dalam hidupku, Ding Hao, kamu juga menyukaiku, bukan?" Ding Hao tertegun dan akhirnya mengangguk. Dia masih ingat dengan jelas keheranan dan jantung berdebar saat melihat Lilan pertama kali muncul sebagai seorang wanita. Jantungnya juga berdetak kencang ketika dia melihat punggung Lilan saat dia merawatnya di Sage Battlefield. Saat itu, Ding Hao meragukan dirinya sendiri dan bertanya-tanya mengapa dia bisa tertarik pada seorang pria. Dia tidak menyangka Lilan sebenarnya adalah seorang perempuan. Tidak ada pria yang akan menolak wanita cantik, tegas, dan seperti ratu. Apalagi Ding Hao sudah lama bersamanya. Bahkan luput dari perhatian Ding Hao bahwa chemistry di antara mereka telah lama berubah. Lilan tertawa terbahak-bahak setelah melihat Ding Hao mengangguk. Wajah cantiknya secerah peri di bawah sinar bulan. "Karena kami saling menyukai, semua yang terjadi malam ini wajar saja. Apa yang membuatmu kesal? Aku tidak seperti wanita vulgar dan bodoh yang mengganggumu demi status atau pernikahan." Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia telah kembali menjadi seorang gadis, Lilan masih tetap sama seperti dulu, tegas dan unik. Saat itu, kekhawatiran di hati Ding Hao menghilang secara tiba-tiba. Banyak hal telah terjadi, tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Dia masih dipengaruhi oleh obatnya. Mata Ding Hao dengan liar menyapu Lilan dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia tiba-tiba menerkam gadis lancang di depannya dan memeluknya. Dia berkata sambil menyeringai, "Gadis kecil, penjelasannya banyak sekali. Anda sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Kamu berani membiusku dengan minuman keras." Lilan akhirnya berseru, "Aku juga meminumnya. Katakan padaku, sudah berapa lama kamu merencanakan ini? Siapa kaki tanganmu?" Tangan Ding Hao menjadi gelisah. Dia melepaskan bulu yang menutupi tubuhnya, dia perlahan-lahan menyelipkan tangannya ke bawah di sepanjang pinggang Lilan dan mulai membelai wanita itu. Wajah Lilan langsung berubah semerah darah, dan pandangannya langsung menjadi kabur. "Aku tidak akan membiarkanmu. Gadis kecil, beraninya kamu menipuku." Ding Hao menangkupkan tangannya di sekitarnya yang halus dan lembut yang terasa hangat dan lembut. Dia menyeringai dan berkata, "Yang mulia berdada rata. Haha, nilai A+ paling banyak. Wilayah pertama di selatan Provinsi Salju adalah Provinsi Es. Saat itu akhir musim semi di wilayah utara,
waktu yang berkembang dan penuh energi di pertengahan tahun. Ini juga menandai dimulainya musim sibuk bagi para pebisnis dan tentara bayaran dari seluruh negeri. Camel Caravan adalah kelompok kecil anonim dari Provinsi Es. Saat ini, kafilah unta sedang sibuk memuat barang bawaan ke gerbong. Mereka bersiap-siap berangkat ke Provinsi Pedang di mana mereka berencana membeli jamu dan peralatan besi dan menjualnya sekembalinya mereka. Provinsi Pedang adalah negara bagian besar di wilayah utara. Itu memiliki lokasi geografis yang bagus dan sumber daya yang melimpah. Khususnya rumput hati pedang, merupakan makanan khas setempat yang sangat baik untuk memurnikan bubuk penyembuhan emas. Itu puluhan kali lebih ajaib daripada bubuk penyembuhan emas biasa. Itu dianggap sebagai obat penting bagi sebagian besar prajurit tingkat menengah dan bawah. Rumput hati pedang hanya bisa tumbuh di Provinsi Pedang dan telah punah di provinsi lain di wilayah utara. Ini adalah musim di mana rumput hati pedang berkembang. Semua karavan di wilayah utara menuju ke Provinsi Pedang untuk mengumpulkan sejumlah barang dan menjualnya ke semua provinsi besar. Meskipun keuntungannya tidak terlalu tinggi, banyak karavan kecil dan menengah dapat memperoleh cukup uang untuk tahun berikutnya setelah beberapa kali berdagang. Mereka dapat menebusnya jika mereka membeli dan menjual beberapa jamu dan barang lain untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Camel Caravan memiliki hampir 30 orang. Bosnya adalah Hua Huayan, seorang seniman bela diri di puncak alam mentor bela diri agung, yang telah menjalankan karavan selama lebih dari 10 tahun. Teman-temannya adalah praktisi seni bela diri. Setelah mengikuti Hua Huayan selama bertahun-tahun di hutan belantara, mereka semua menjadi dekat seperti satu keluarga. Para staf sibuk menyiapkan barang bawaan mereka di depan halaman karavan. Sekitar 40 seniman bela diri gagah berani dengan baju besi kulit hitam sedang duduk atau berdiri di halaman. Semuanya tampak galak, mengintimidasi, dan berotot. Dilihat dari penampilan dan senjata di tangan mereka, orang dapat melihat bahwa mereka pastilah penjahat yang pernah membunuh orang sebelumnya. Itu adalah pengawal bersenjata yang disewa oleh Hua Huayan dari agen pengawal terkenal di Provinsi Es. Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun bernama Hua Mujian sedang memegang tangan Hua Huayan. Dia mendongak, dan bertanya, "Ayah, ayah, ayah, bisakah kamu tinggal?" Hua Huayan tersenyum. Pria jangkung berkulit gelap itu memandang putranya dengan penuh kasih sayang. Dia mengelus kepala anak laki-laki itu dan berkata dengan suara lembut, "Jianer, kenapa kamu tidak melepaskan ayah?" Hua Mujian yang imut dan gemuk berbicara dengan polos, "Kamu selalu membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali. Pengasuhku dan aku selalu mengkhawatirkanmu." Hua Huayan berseri-seri dengan kegembiraan yang lebih besar. Dia berusia 53 tahun. 10 tahun yang lalu, istrinya mengalami hambatan persalinan dan meninggal karena pendarahan hebat saat melahirkan putra satu-satunya. Karena sudah setengah baya, dia sangat berduka atas kematian istrinya, jadi dia bersumpah tidak akan pernah menikah lagi. Di sisi lain, dia memiliki putranya ketika dia berusia 40-an. Menjadi seorang ayah di usia seperti itu, dia begitu bersemangat hingga tidak tidur selama 3 hari. Dia memperlakukan putranya sebagai harta karun dan bersedia memberikan bulan untuknya jika dia memintanya. Dia menamai putranya Hua Mujian, berharap dia bisa menjadi seperti pedang yang berharga untuk menahan semua tantangan dan bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya. Ayah harus menghasilkan uang untuk mengirim Jianer ke Akademi Pemburu Rusa. Saya harus bekerja, saya tidak bisa tinggal di rumah selamanya. Hua Huayan mengelus kepala putranya sambil tersenyum. Ada kasih sayang yang mendalam di matanya. Hua Mujian tidak mengecewakannya. Bocah lelaki itu telah menunjukkan bakat luar biasa dalam ujian bakat. Masa depannya tidak terbatas jika dia bisa menjadi murid sekte besar. Tuan Hua selalu ingin menyekolahkan putranya untuk belajar seni bela diri di Akademi Pemburu Rusa, institusi paling bergengsi di seluruh provinsi Es. Sayangnya, Akademi Pemburu Rusa sangat kompetitif. Itu tidak hanya membutuhkan bakat tetapi juga kekayaan. Hua Huayan telah mengambil risiko untuk bepergian dan mendapatkan lebih banyak uang selama beberapa tahun terakhir. Hua Mujian akan memenuhi persyaratan usia di tahun mendatang ketika Akademi Pemburu Rusa mulai menerima murid baru. Impiannya akan terwujud jika dia bisa menyekolahkan putranya ke akademi dan memilih master yang brilian di sana. Seorang pria bermata satu dan berjanggut mendekatinya dan melaporkan, "Bos, kita hampir siap." Semua pengawal bersenjata dari badan pengawal Chang Feng ada di sini. Hua Huayan mengangguk. Dia berbalik dan berkata dengan lantang,
saudara-saudara, waktu yang baik telah tiba. Ayo bakar dupa, bunuh ayamnya, dan segera berangkat. Para pengikutnya merespons dengan keras dan memulai upacara terakhir. Itu adalah kebiasaan yang biasa dilakukan para pebisnis sebelum mereka melakukan perjalanan jauh. Mereka melakukan beberapa persembahan korban kuno dan berdoa untuk menerima berkah dari para dewa, berharap dapat kembali ke rumah dengan selamat. Lagi pula, sangat berbahaya berjalan di hutan belantara di luar pemukiman mereka. Meskipun sebagian besar perjalanan dapat diselesaikan melalui gerbang transmisi antar provinsi, masih ada jalan yang harus dilalui meskipun ada risiko serangan setan. Baiklah, Jianer, dengarkan pengasuhmu di rumah. Aku akan segera kembali. Hua Huayan menggendong putranya dan mencium wajah merah muda itu dengan mulut berjanggutnya. Ah, ayah, jenggotmu yang runcing lagi, anak kecil itu tersenyum dan menjambak janggut ayahnya. Tepat pada saat ini, suara lembut dan jelas terdengar di samping mereka. Tuan, saya mendengar bahwa Anda sedang menuju ke Provinsi Pedang. Apakah begitu? Hua Huayan menoleh. Seorang pemuda ramping dan tampan dengan kemeja hijau berjalan mendekat. Pemuda berbaju hijau itu mengenakan pakaian biasa, tapi dia memiliki aura dunia lain. Dia tidak membawa apapun kecuali seekor kucing putih yang duduk di bahunya. Dia memandang Hua Huayan sambil tersenyum. Pemuda terpelajar inilah yang mengajukan pertanyaan. Kamu adalah? Ada sedikit keraguan di mata Hua Huayan. Sarjana tampan itu berkata sambil tersenyum, saya Ding Hao, seorang sarjana pengembara. Saya juga ingin mengunjungi Provinsi Pedang, tapi saya tidak tahu jalannya. Saya mendengar dari orang-orang di kota bahwa kafilah unta akan melakukan perjalanan ke Provinsi Pedang, itu sebabnya. Saya ada di sini, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengantar saya sepanjang perjalanan, Tuan. Yah, Hua Huayan sedikit ragu-ragu, oh, jangan khawatir, Tuan. Saya akan bertanggung jawab atas semua pengeluaran saya selama ini. Mengenai biaya penyeberangan perbatasan dan gerbang transmisi, saya akan memberikan porsi saya sesuai kebutuhan, kata Ding Hao sambil tersenyum. Dia mengeluarkan sebatang emas dan berkata, ini adalah kompensasi atas masalah yang mungkin saya timbulkan. Saya akan melanjutkan perjalanan saya ketika kami tiba di Provinsi Pedang. Bukannya aku tidak ingin membawamu bersamaku. Tempat-tempat yang akan kita datangi semuanya berbahaya, dan mungkin akan ada banyak penundaan di sepanjang perjalanan. Hua Huayan menggelengkan kepalanya meminta maaf. Pak, kami tidak bisa menerima orang lain. Ada banyak karavan menuju Provinsi Pedang. Anda mungkin ingin mencari yang lain. Ding Hao menghela nafas. Dia mengangguk dan menjawab, kalau begitu, maaf mengganggu Anda. Kemudian dia berbalik dan hendak pergi. Perawat yang basah itu sedang menggendong Hua Mojian. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Tanpa diduga, anak kecil itu berkata sambil tersenyum, kakak, kamu tampan sekali. Dia kemudian menatap ayahnya dan memohon, ayah, bawalah kakak bersamamu, dia tidak mungkin menjadi orang jahat. Berbahaya baginya untuk pergi keluar sendirian. Apa yang diketahui anak-anak? Hua Huayan memarahinya dengan wajah datar. Hua Mojian menangis setelah penolakan tersebut. Hua Huayan merasa frustrasi. Dia segera menghiburnya dengan beberapa kata, tetapi anak laki-laki itu terus menangis dan membuat keributan. Dia dengan enggan menoleh ke Ding Hao dan berkata, baiklah, adikku, aku akan membuat pengecualian karena kamu dan anakku sudah ditakdirkan demikian. Anda bisa ikut dengan kami. Melihat ini, Ding Hao tersenyum. Dia menyerahkan batangan emas itu dan berkata, terima kasih, Tuan. Melihat Ding Hao berjalan menuju gerbong karavan, pria bermata satu itu mendekati Hua Huayan dan bertanya dengan bingung, bos, apakah kamu benar-benar akan membawa pria ini bersamamu? Aku ragu dia bisa keluar dari kantong kertas. Ditambah lagi kalau dilihat dari pakaian yang dia kenakan, aku khawatir dia akan menjadi beban. Terlebih lagi, karavan tersebut tidak pernah membawa siapapun yang tidak diketahui asal-usulnya karena dapat menimbulkan masalah. Hua Huayan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini terlihat asing, jadi dia seharusnya tidak berasal dari kota. Mungkin dia hanya seorang sarjana biasa. Tidak apa-apa untuk membawanya bersama kita. Selain itu, kita bisa mendapat untung kecil dengan emas batangan itu. Old Kiao, mintalah temanmu untuk mengawasinya dengan cermat. Old Kiao yang bermata satu mengangguk. Dalam sekejap mata, upacara pengorbanan selesai dan kafilah unta akhirnya berangkat.
Kelompok itu berbaris ke kota. Mereka segera diizinkan menggunakan formasi transmisi gerbang luar angkasa, berkat presiden yang telah mengajukan permintaan sebelumnya. Setelah masing-masing memasuki gerbang, mereka langsung sampai di kota Sungai Wei, yang jaraknya 10.000 mil. Itu bukan lagi wilayah Provinsi Es. Itu adalah Provinsi Bumi. Titik transmisi gerbang luar angkasa berikutnya berjarak 500 li lagi. Itu terjadi di pemukiman manusia besar lainnya di Provinsi Bumi. Karavan hanya melewati Sungai Wei dan melanjutkan perjalanan. Ding Hao duduk di gerbong terakhir dan keluar kota bersama rombongan. Kenapa aku punya tuan yang bodoh? Aduh, Evil Moon berbaring di bahu Ding Hao, mendengkur dan mengeluh. Setelah tiba di Provinsi Es melalui gerbang luar angkasa di tepi Danau Cermin, seperti biasa, Ding Hao tersesat. Dia sudah lama berkeliaran dengan kucing itu. Mereka mengetahui bahwa karavan unta sedang menuju ke Provinsi Pedang, jadi mereka pergi menemui mereka dan meminta tumpangan. Tempat itu terlalu liar dan luas. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, sangat mudah tersesat di hutan belantara saat terbang berkeliling. Ding Hao awalnya bermaksud menyewa seorang pemandu. Sayangnya, perjalanannya panjang dan tidak ada yang mau melakukan perjalanan sendirian, jadi dia punya ide buruk. Dia mendengar keluhan diam-diam Evil Moon tetapi memutuskan untuk mengabaikan kucing gemuk serakah itu. Kereta itu ditarik oleh kuda semi-iblis dengan kaki yang kuat. Dibuat dari kayu ulin, gerbongnya sekeras baja, tubuh mereka diukir dengan tulisan sederhana, yang dapat menghasilkan kekuatan mengambang untuk mengurangi beban, sehingga mereka bergerak sangat cepat. Kereta jarak jauh semacam itu adalah contoh bagus transportasi yang digunakan di dunia seni bela diri. Itu sangat berharga, sekitar 20 gerbong itu bisa dihitung sebagai setengah dari kekayaan kafilah unta. Dalam keadaan kesurupan, Ding Hao merasa seperti sedang balapan di jalan raya seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dia tetap diam di belakang, tidak peduli betapa bergelombangnya jalanan. Dua orang yang dikirim untuk mengawasi Ding Hao sedang duduk di depan gerobak. Ding Hao berpikir dalam hatinya, dengan kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencapai Provinsi Pedang, tapi tidak apa-apa. Butuh beberapa waktu bagi Song Ke dan Bai Kuan Sui untuk memobilisasi sekte mereka. Tentu saja aku tidak akan cukup jika aku pergi sendiri untuk menghancurkan sekte ilmu pedang pembelah surga. Aku harus bergantung pada sekte super itu. Jika dia meninggalkan wilayah utara, Ding Hao harus menyingkirkan sekte ilmu pedang pembelah surga terlebih dahulu. Itu, atau setidaknya membuatnya tidak mampu mengganggu sekte pencari ilmu pedang di Provinsi Salju. Itulah satu-satunya cara dia bisa pergi dengan pikiran tenang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan adiknya. Dia tidak ingin tragedi terjadi lagi, seperti yang terjadi setelah keluar dari medan perang Sage, kembali hanya untuk menemukan bahwa bencana telah menimpa sekte pencari ilmu pedang. Kali ini, Ding Hao bepergian sendirian. Setelah membalas dendam dari sekte ilmu pedang pembelah surga, dia akan berangkat ke wilayah selatan sendirian. Selain itu, Zhang Fan dan beberapa master lainnya dibutuhkan oleh sekte pencari ilmu pedang. Bagaimanapun, Provinsi Salju belum sepenuhnya terselesaikan. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya, jadi lebih baik mereka tidak ikut. Ding Hao telah menyelesaikan semua urusan internal sebelum dia meninggalkan sekte pencari ilmu pedang. Dia telah memasang ribuan formasi prasasti di sekitar jurang gua di belakang gunung. Kolom Kinaga Ungu akan disegel di dalam selama 3 tahun. Dia juga telah mengubah kristal misterius besar yang mengambang di ketinggian lebih dari 3.000 meter di jurang menjadi tempat latihan. Pada saat itu, angkatan pertama murid elit yang dipilih oleh sekte tersebut sudah dikirim ke tempat latihan untuk melakukan pelatihan tertutup. Pada akhirnya, kepemimpinan sekte pencari ilmu pedang diwarisi oleh Lilan, putri Li Jianyi. Lilan memang kandidat yang sangat cocok setelah Ding Hao dengan tegas menolak mengambil posisi tersebut. Baik menilai dari seni bela diri, garis keturunan, kebijaksanaan, prestise, atau potensi, Lilan memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Terlebih lagi, dia mendapat dukungan dari Ding Hao, dewa dari sekte pencari ilmu pedang. Semuanya diselesaikan sehari setelah perselingkuhan malam itu. Ding Hao sudah lama menyatakan posisinya, jadi Wang Juefeng dan Leng Yixuan sudah lama siap mental. Semuanya berjalan baik. Lilan menjadi kepala wanita pertama dalam sejarah sekte pencari ilmu pedang. Berita ini menjadi sensasi di Provinsi Salju.
Ding Hao memberikan menara api dewa kecil yang dia peroleh dari kota dewa palsu kepada Li Lan, Li Yiruo, Wang Juefeng, dan Ximen Qiansui. Meskipun itu tidak menjamin perolehan kekuatan suci secara instan, penyalaan menara berarti benih kekuatan tersebut ditanam di tubuh mereka. Hanya masalah waktu sebelum benih tersebut menghasilkan buah. Yang mengejutkan Ding Hao, anti bela diri Ji Yingqi dengan sukarela mengikuti Kong Yiru dari Akademi Tranquility. Saya ingin tinggal bersama Profesor Kong dan membaca semua buku klasik klan manusia di Provinsi Salju untuk memperkaya diri saya sendiri. Ding Hao akhirnya mengabulkan permintaannya. Dalam pandangan Kong Yiru, Ji Yingqi mungkin dikirim oleh Ding Hao untuk memata-matainya. Namun, Ding Hao tahu bahwa Ji Yingqi benar-benar ingin membaca secara luas dan memperkaya dirinya sendiri, jalan yang diambil Kong sempurna baginya. Setelah mengalami kesulitan di medan perang Sage, dia percaya bahwa Ji Yingqi tidak akan melakukan apapun yang menyakiti sekte pencari ilmu pedang dan dirinya, apapun yang terjadi. Dia merasakan sentakan di hatinya ketika memikirkan Li Lan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan keperawanannya setelah bepergian ke dunia ini. Peri Asura dari Provinsi Salju yang terkenal telah menjadi wanitanya. Itu memberinya rasa pencapaian, menyanjung kesombongannya. Ding Hao terkadang menyukai pemikiran itu. Dia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Provinsi Salju semakin jauh. Namun, Ding Hao tahu bahwa dimanapun dia berada di masa depan, sekte pencari ilmu pedang akan selalu menjadi rumahnya di alam semesta ini. Bahkan jika dia berkeliling dunia itu, dia akan tetap menyimpan tempat ini di dalam hatinya. Dia akan kembali suatu hari nanti. Belum lagi lebih dari satu orang kepercayaan telah menunggunya. Sesuatu yang aneh terjadi saat Ding Hao sedang melamun. Tiba-tiba, terdengar ledakan suara di depan mereka, diikuti dengan raungan marah dan suara perkelahian. Rekan-rekan karavan melompat keluar dari gerbong mereka dan mengeluarkan senjata seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sementara itu, orang-orang bersenjata dari agen pengawal telah bergegas maju. Seorang pedagang yang bertanggung jawab menjaga Ding Hao memperingatkannya, "Sarjana kecil, tetaplah di dalam kereta. Jika tidak, Anda mungkin terluka oleh pedang atau tombak." Ding Hao mengangguk, diam-diam menerima keputusannya. Dia menutup matanya untuk menjalankan ki-nya secara diam-diam. Itu terus naik ke dalam tubuhnya, mengalir ke saluran meridiannya, lubang utama, dan dagingnya. Metode pertarungan tak terkalahkan adalah metode budidaya yang sangat brilian. Bahkan ahli realem Kaisar Bela Diri kesulitan mendeteksi fluktuasi ki di tubuh Ding Hao. Tidak mengherankan jika anggota staf karavan yang sebagian besar berada di alam prajurit bela diri tidak dapat merasakan kekuatan di tubuh Ding Hao. Mereka mengira dia penakut dan tidak berani menoleh ke belakang ketika melihatnya dari dekat. Reaksinya membuat mereka bertindak menghina. Apa yang muncul di depan mereka adalah Blood Demon Wolf kecil. Binatang-binatang itu berada di alam prajurit iblis dan belum mengembangkan lebih banyak kebijaksanaan, karena mereka menggunakan naluri binatang. Karena kelaparan sepanjang musim dingin, para iblis berada dalam kondisi paling aktif ketika mereka secara tak terduga bertemu dengan karavan. Perkelahian tidak bisa dihindari. Pertarungan berlangsung lebih dari 4 jam. Pada akhirnya, lebih dari 100 serigala setan darah terbunuh. Puluhan orang yang tersisa menyadari bahwa ada kemungkinan yang tidak menguntungkan mereka, jadi mereka melarikan diri. Agensi pengawal Chang Feng kehilangan 6 master. Udara dipenuhi bau darah. Hua-Huayan tampak muram. Itu adalah awal yang buruk, bertemu dengan setan secara tiba-tiba. Mereka menderita kerugian besar karena hanya menempuh kurang dari 1/4 perjalanan. Para pengawal bersenjata sedang mengupas kulit serigala setan darah di kejauhan. Daging mereka terlalu bau dan asam untuk dimakan. Tulang mereka tidak bisa digunakan untuk menyalurkan ki atau untuk memurnikan pil dan senjata. Hanya bulu yang kuat yang dapat dibuat menjadi pelindung kulit yang mampu mengisolasi ki secara maksimal. Itu sempurna untuk membuat senjata dan baju besi ajaib. Kami tidak akan bisa mencapai Red Rock Valley sebelum malam tiba setelah penundaan seperti itu. Kita harus bermalam di alam liar. Huazi menghela nafas dan memerintahkan anak buahnya untuk lebih waspada. Hutan belantara di malam hari adalah yang paling aktif dan menakutkan. Iblis menjadi lebih kuat saat dikelilingi oleh aura iblis yang kuat. Banyak binatang buas yang bersembunyi di siang hari keluar untuk berburu makanan. Setan-setan itu merajalela karena jumlah mereka belasan kali lebih banyak daripada yang berkeliaran di siang hari. Sebaliknya,
Kekuatan seniman bela diri manusia berkurang drastis karena berkurangnya jarak pandang di malam hari. Oleh karena itu, kecuali mereka terpaksa melakukannya, karavan biasa tidak akan bermalam di hutan belantara di luar kota berpenghuni. Tak heran, matahari tenggelam di bawah ufuk setelah karavan berjalan selama 4 jam. Kegelapan mulai menutupi tanah. Karavan berhenti di Bukit Batu, membangun pertahanan dan mendirikan tenda. Puncak bukit yang landai itu sangat lebar, menyediakan tempat yang bagus untuk berkemah. Saat mereka berdiri di puncak bukit, orang-orang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu dalam jarak puluhan mil, termasuk serangan diam-diam oleh setan. Mereka akan dapat segera mundur begitu menghadapi bahaya. Di sebelah selatan bukit ada sungai kecil dengan gemericik air yang jernih. Tidak ada binatang buas di dekatnya dan mudah untuk mengambil air minum darinya. Karavan dan agen pengawal terdiri dari para veteran berpengalaman yang tahu betul cara mendirikan tempat perkemahan. Langit sudah benar-benar gelap saat mereka semua sudah siap. Raungan binatang buas terdengar dari seluruh area sekitarnya. Ding Hao diatur untuk tinggal di tenda kecil dekat kandang, tapi dia harus menyiapkan makanannya sendiri. Dia berterima kasih kepada mereka dan tetap di dalam setelah memasuki tenda. Ketika dua orang yang bertanggung jawab mengawasinya melihat ini, mereka secara alami menganggapnya sebagai tanda rasa takut dan semakin membenci Ding Hao. Mereka sangat yakin bahwa dia adalah seorang sarjana yang lemah. Ding Hao telah duduk dengan tenang di tenda untuk bercocok tanam. Setelah melakukan banyak pertempuran hebat selama beberapa hari terakhir, dia telah bertemu lawan yang kuat, dan mendapatkan banyak manfaat dari pengalaman tersebut. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sepanjang perjalanan. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk bermeditasi dan berkultivasi sebagai persiapan menghadapi pertempuran besar yang akan datang di Provinsi Pedang. Bagaimanapun, Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga adalah sekte super, sebuah faksi yang tidak bisa diremehkan. Ding Hao tidak lengah, meskipun dia telah membunuh beberapa ahli mereka sebelumnya. Ding Hao mulai menjalankan ki-nya setelah menyiapkan formasi penyembunyian ki di tenda, tubuhnya diselimuti oleh kabut yang bersinar. Tidak ada lampu di seluruh kamp. Pengawal bersenjata dan staf karavan telah menyiapkan jatah makan malam karena api mungkin menarik setan dan binatang buas di dekatnya. Setelah malam tiba, kecuali mereka yang berjaga di malam hari, kebanyakan dari mereka tidur dengan pedang, baju besi, dan pakaian di lengan. Saat berkultivasi, Ding Hao tiba-tiba membuka matanya sekitar tengah malam. Kita punya sedikit masalah, Doraemon, selesaikanlah. Ding Hao menyodok Evil Moon, yang sedang tidur nyenyak dengan tangan di atas kepalanya. Kucing gendut itu tidak memberikan respon sedikit pun. Jangan berpura-pura mati. Ding Hao meraih leher kucing gemuk itu dan melemparkannya keluar tenda. Itu berubah menjadi kilatan cahaya putih dan menghilang di kejauhan. Hari berikutnya, ini adalah Hua Huayan dan Bu Shaochu, pemimpin badan pengawal Chang Feng, melihat kekacauan di depan mereka. Mereka sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Pasti ada ribuan mayat Blood Demon Wolves di depan mereka. Mereka berbaring di tanah di medan liar yang menurun. Serigala setan darah itu jauh lebih besar dalam jumlah dan kekuatan daripada yang mereka bunuh sehari sebelumnya. Lebih dari selusin dari mereka berada di level Demon General. Dengan tinggi 2 meter, serigala-serigala itu berukuran sebesar banteng raksasa. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Banyak serigala setan darah diam-diam menyusup ke area dalam jarak 5 mil dari bukit berbatu dan mereka bahkan tidak menyadarinya pada malam sebelumnya. Itu sangat menakutkan. Jika mereka berhasil mencapai kaki bukit, mustahil menghentikan serangan mereka. Kebanyakan dari mereka akan mati dalam pembantaian besar-besaran. Hanya beberapa ahli seperti Hua Huayan dan Bu Shaochu yang mungkin bisa melarikan diri. Senjata apa yang digunakan untuk membunuh semua serigala setan darah ini tanpa mengeluarkan suara? Mereka semua terluka parah oleh senjata tajam. Bulu serigala setan darah sangat lebat, tapi senjatanya langsung memotong pembuluh darah mereka. Sungguh kekuatan yang luar biasa, untuk mampu menghadapi lebih dari 1000 serigala setan darah. Bahkan seorang master primordial tidak dapat mengalahkan mereka semua. Seorang wanita cantik dan dengan armor kulit hitam berkata dengan keras setelah beberapa pengamatan, kristal iblis esensi darah di kepala 10 serigala ini telah digali. Luka aneh mereka sepertinya disebabkan oleh cakar binatang. Wanita menarik itu sepertinya berusia 20-an. Kulitnya yang berwarna gandum bersinar dengan kilau yang sehat di bawah sinar matahari. Dia kuat dan berbahaya seperti macan tutul betina.
Dia tampak sangat liar sambil membawa dua tombak tulang putih di punggungnya. Namanya adalah Gu Xinger, adik perempuan Gu Shaochu, salah satu pemimpin badan pengawal Changfeng. Dia juga salah satu dari sedikit ahli di puncak alam mentor bela diri agung di agensi tersebut, yang memberinya pesona ekstra. Gu Shaochu juga mengamati area tersebut selama beberapa saat. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun serigala setan darah adalah hal biasa, yang ada di tingkat jenderal setan sangatlah langka. Tengkorak mereka sekeras baja, senjata biasa tidak bisa menembusnya. Tapi kalau dilihat dari luka mereka, seseorang pasti telah mematahkan tengkoraknya dan mengambil kristal iblisnya dalam sekejap. Ini berarti bahwa orang yang membunuh mereka setidaknya telah mencapai alam Grandmaster Primordial atau Komandan Iblis. Kerusakan seperti ini hanya bisa diatasi dengan kemampuan seperti itu. Kata-katanya membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka semua merasa seolah-olah baru saja mengalami kematian. Serigala setan darah itu jelas berasal dari kelompok yang sama dengan mereka yang terbunuh sore sebelumnya. Mereka bertujuan membalas dendam di balik kegelapan. Jika para serigala tidak dibunuh oleh seseorang misterius itu secara diam-diam, mereka semua mungkin sudah mati. Gu Shaochu berteriak, "Lakukan, kupas serigala setan darah itu, lalu kita akan segera meninggalkan tempat ini." "Tidak, kita harus pergi secepat mungkin." Hua Huayan menolak dengan ekspresi muram dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa orang yang membunuh iblis-iblis ini kemungkinan besar adalah Komandan Iblis. Mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Itu terlalu berbahaya. Kita harus pergi secepat mungkin." Gu Xinger mencibir dan berkata, "Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika itu adalah Komandan Iblis, dia akan bertindak tadi malam jika dia ingin membunuh kita. Mengapa harus menunggu sampai sekarang?" Dia memutar pinggang rampingnya dan memerintahkan pengawal bersenjata untuk mengupas kulit serigala. Darah serigala memercik ke kulitnya yang berwarna gandum, yang memberinya pesona luar biasa yang hanya bisa ditolak oleh sedikit pria. Keindahan badan pengawal Changfeng sangat mempesona dan liar. Orang-orang melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk melihatnya. Dia bahkan didekati oleh murid sekte terkenal. Sayangnya, Gu Xinger pilih-pilih dan bangga. Orang biasa tidak menarik perhatiannya sama sekali. Dia menjadi semakin menawan dan dewasa selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada pria yang memenangkan hati dia. "Aku hanya memberimu waktu 6 jam. Anda bisa mengupasnya sebanyak yang Anda mau, tapi kami akan segera berangkat setelah waktunya habis." "Tidak boleh ada penundaan lagi." Hua Huayan mengertakkan gigi dan bersikeras, "Jangan lupa bahwa kamu telah menerima depositku, jadi kamu harus mengutamakan kepentingan majikanmu. Jika tidak, reputasi agen pendamping Anda mungkin akan rusak jika berita itu tersebar." Gu Shaochu mengangguk setuju. Sudah hampir 6 jam. Kulit serigala yang berhasil mereka ambil sudah cukup untuk menghasilkan rejeki. Adalah dosa jika tidak mengambil apa yang diwariskan oleh alam. Kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan oleh para pengawal yang berlumuran darah. Udara tiba-tiba dipenuhi bau darah. Ding Hao melompat keluar dari gerbong. Dia memperhatikan dengan cemberut dari kejauhan. Seluruh adegan itu sangat berdarah. Perut serigala setan darah telah terkoyak satu persatu. Darah mengucur ke tanah dengan bau yang begitu kental hingga membuat orang muntah. Apakah mereka tidak takut bau darah akan menarik setan yang kuat jika mereka melanjutkan tugas mengerikan seperti itu? Ding Hao berbisik. "Ding!" Dengan suara yang tajam dan kilatan cahaya putih, tombak tulang dipaku di samping kaki Ding Hao. Kemudian, sesosok tubuh datang dengan gerakan berkedip. Itu adalah Gu Xinger, yang muncul di sebelah tombak tulang. Ternyata ada benang sutra putih di ujung tulang tombak, dengan tarikan lembut, pengawal wanita itu bergerak secepat kilat. "Apa yang salah? Pelajar kecil, apakah kamu takut?" Gu Xinger masih berlumuran darah serigala. Ada bekas godaan di wajah cantik montoknya. Dia mengulurkan jarinya dan mengaitkan dagu Ding Hao. "Jiwa pemalu sepertimu harus tinggal di rumah. Kenapa kamu berlarian?" Ding Hao mundur selangkah untuk menghindari keindahan itu. Dia berkata dengan serius, meskipun saat itu siang hari, bau darah yang begitu kuat dapat menarik setan-setan ganas dari daerah sekitarnya. "Hahaha, pelajar cilik, apa yang kamu tahu? Kami telah menempuh perjalanan sepanjang hidup kami dan mengalami lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Serigala setan darah ini jumlahnya sangat banyak sehingga pasti ada penguasa dalam jarak 100 mil. Mereka mati tadi malam, yang berarti tidak akan ada iblis besar lainnya di wilayah mereka." Gu Xinger tertawa.
Payudaranya yang menjulang tinggi bergetar seolah siap melompat keluar dari pelindung kulit. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari jauh. Bumi berguncang. Seekor beruang raksasa berkepala dua setinggi 20 meter menjulurkan kepalanya dari balik bukit. Aura dahsyatnya menyapu seperti badai. Semua orang sedikit tercengang saat ini. Itu adalah beruang raksasa berkepala dua. Ya, Tuhan, ayo pergi, lari. Hua Huayan dan Bu Shaochu berseru bersamaan. Itu adalah monster semi-pangeran iblis, yang kekuatannya setara dengan entitas dengan realem martial Grandmaster bawaan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kelompok ini. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak setan di daerah ini? Itu tidak masuk akal. Terlebih lagi, itu adalah beruang raksasa berkepala dua yang kuat, yang juga dikenal sebagai beruang bumi. Ia sangat kuat, dengan kulit kasar dan daging tebal. Itu adalah monster yang mampu menimbulkan kehancuran besar. Pada saat ini, Gusinger dan yang lainnya juga ketakutan setengah mati. Beruang raksasa jelas telah mengetahui keberadaan kelompok itu saat itu. Itu menginjak tanah retak di bawah cakarnya yang besar. Sambil mengaum, monster itu melaju dan bergegas menuju kerumunan. Brengsek, pelajar kecil, cepat lari ke selatan. Jangan kembali, saudaraku, ayo kita pancing binatang ini pergi. Gusinger meraung dan mendorong Ding Hao menjauh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan api Qi. Dia mengumpulkan kekuatannya dan menyeret tombak tulangnya. Dia jelas mengaktifkan kekuatan bertarung. Di sampingnya, Bu Shaochu dan Hua Huayan juga menjalankan Qi mereka adalah satu-satunya 3 orang yang telah mencapai puncak alam mentor bela diri agung, yang berjarak 1 langkah dari alam Grandmaster bawaan. Namun, bahkan bagi mereka, beruang raksasa itu begitu ganas sehingga mereka hampir tidak punya cukup waktu bagi yang lain untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, beruang itu hanya berjarak 30 meter dari mereka. Saat ia membuka mulutnya yang besar, bau busuk memenuhi udara. Anggota kelompok lainnya berbalik dan melarikan diri. Gusinger, Bu Shaochu, dan Hua Huayan memanggil seluruh Qi mereka sambil melemparkan senjata mereka ke arah binatang itu. Tombak tulang putih melintas di udara dengan cahaya yang menyilaukan, tapi beruang raksasa bereaksi dengan cepat. Ia mengayunkan cakar raksasanya dan menangkis serangan itu. Oh tidak, binatang ini telah mencapai alam pangeran iblis. Gu Shaochu terkejut menyadari bahwa beruang raksasa bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Larilah untuk hidupmu selagi kamu masih bisa. Kita celaka hari ini, Hua Huayan sudah kehabisan akal. Iblis sekuat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Keberuntungan menentang karavan, karena kecilnya peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka melakukannya, mustahil untuk kembali lagi. Namun, perubahan tak terduga tiba-tiba muncul. Roar, hol. Beruang yang mengaum itu tiba-tiba berhenti ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari kerumunan. Jejak keraguan dan ketakutan muncul di mata merahnya saat ia melolong putus asa. Binatang buas di alam pangeran iblis bertindak seolah-olah dia telah menghadapi hal paling menakutkan di dunia. Ia berbalik dan lari sambil berteriak. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam bukit batu di kejauhan seperti anjing yang dipukuli dan tidak terlihat lagi. Orang-orang dari karavan dan agen pengawal saling memandang dengan heran, seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi buruk yang tidak masuk akal. Apa yang telah terjadi? Mata indah Gusinger penuh kebingungan. Mengapa tiba-tiba ia mundur seolah ketakutan? Saya juga tidak tahu. Sesuatu membuatnya takut, apakah kita memiliki sesuatu yang dapat menghalangi iblis itu? Hua Huayan dan Bu Shaochu juga bingung dan takut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa cahaya dingin melintas di mata Ding Hao sekarang. Kekuatan tak kasat mata langsung ditransmisikan ke indera ilahi beruang raksasa. Ding Hao menyarankan, ayo cepat keluar dari sini, jangan sampai binatang itu kembali. Baru pada saat itulah penonton pulih dari keterkejutan dan kebingungannya. Huff, sarjana yang pemalu. Gusinger yang pemarah menatap Ding Hao dengan sedikit jijik. Dia dengan keras memerintahkan pengawal bersenjata untuk berkemas dan bersiap untuk pergi sesegera mungkin. Di mata semua orang, ini adalah tanda lain dari sifat takut-takut Ding Hao. Namun sarannya masuk akal. Tidak ada yang tahu apakah beruang berkepala dua yang menakutkan itu akan kembali atau tidak, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Beberapa menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah penundaan,
mereka tiba di pemukiman manusia terbesar di Provinsi Bumi sebelum makan siang. Kota Guo, itu adalah kota paling makmur di Provinsi Bumi, tempat Inspektur Istana Suci Embun Beku misterius ditempatkan. Sekte Harimau Kracing, sekte seni bela diri terbesar di provinsi ini, juga berlokasi di sana. Kota ini telah ada selama sekitar 4.000 tahun, dan merupakan rumah bagi banyak ahli. Itu dijaga ketat dan dilindungi oleh langkah-langkah pertahanan kelas atas. Namun saat memasuki kota, Ding Hao merasakan suasana mencekam. Pemeriksaan di gerbang kota sangat ketat. Formasi pertahanan prasasti di dalam dan di luar kota juga diaktifkan secara diam-diam, seolah-olah mereka sedang menjaga dari musuh yang menakutkan. Meski menyadari keanehannya, Ding Hao tidak sengaja menanyakannya. Dalam perjalanannya, dia telah mengunjungi banyak tempat dan mempelajari berbagai adat istiadat. Perjalanan ini memberinya kesempatan langka untuk bersantai dan memperkaya hidupnya. Selain berkultivasi, dia bisa mengamati dunia di luar provinsi salju. Bagaimanapun, kerja keras dan relaksasi harus seimbang. Seseorang harus melakukan reservasi di gerbang luar angkasa terlebih dahulu untuk menggunakan layanan formasi transmisi berbayar di kota Guo. Tidak lama setelah mereka memasuki kota, Huahwayan mengatur akomodasi untuk semua orang. Dia kemudian membawa anak buahnya ke gerbang luar angkasa dengan tergesa-gesa. Sementara itu, pengawal bersenjata membawa kulit Blood Demon Wolf ke pasar. Ding Hao makan cepat dan tinggal di penginapan selama lebih dari 4 jam. Dia meregangkan tubuhnya dan pergi bersama Evil Moon untuk berjalan-jalan di kota. Provinsi Bumi berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari Provinsi Salju, sehingga adat istiadat setempat sangat berbeda. Dibandingkan dengan Provinsi Salju, provinsi ini memiliki iklim yang jauh lebih sejuk dan sumber daya yang lebih kaya. Jalanan dipenuhi orang-orang berpakaian bagus dengan pakaian katun dan sutra. Di Provinsi Salju, pakaian sebagian besar terbuat dari kulit dan bulu binatang. Itu adalah jalan sibuk yang penuh dengan pejalan kaki. Bangunan di kedua sisinya memiliki gaya arsitektur yang bervariasi, tidak seperti di Provinsi Salju yang sebagian besar merupakan bangunan batu. Ding Hao kewalahan dengan pemandangan yang ramai. Sepanjang jalan, mereka mendengar berbagai macam teriakan dan tawar-menawar. Itu sangat meriah. Ternyata mereka telah sampai di pasar perdagangan bebas terbesar di kota Guo. Ding Hao tertarik. Dia terus berjalan menuju pasar. Ada karavan dan pedagang dari provinsi terdekat, memperdagangkan segala jenis barang langka. Dia telah berada di Provinsi Salju sejak perjalanan waktu. Bagi Ding Hao, tanah tanpa batas selalu misterius. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menjelajahi dunia ini. Datang dan lihatlah. Baju besi prasasti terbaik yang dibuat oleh ahli penempaan api perang. Harta karun yang langka. Anda dapat memilikinya untuk satu kristal misterius bermutu tinggi. Artefak kuno yang berasal dari reruntuhan Fufeng. Pastinya barang antik berkualitas tinggi dari zaman purba. Itu hanya untuk yang ditakdirkan. Pedang kuno untuk dijual, 100 batangan emas bagi mereka yang dapat menghargai nilainya. Dan mereka yang tidak memilikinya, tidak dapat memilikinya bahkan dengan 1000 batangan emas. Terbuka untuk bisnis hari ini, diskon 10% untuk semuanya. Datang dan lihatlah, Anda tidak akan menyesalinya. Berjalan di antara kerumunan, Ding Hao dapat mendengar para pedagang menjajakan. Di kedua sisi jalan, orang-orang berjualan segala macam barang. Ding Hao bahkan melihat beberapa binatang iblis tingkat rendah sedang dijual. Karena penampilannya yang cantik, mereka pun dimasukkan ke dalam kandang dan dijual sebagai hewan peliharaan. Beberapa seniman bela diri berpenampilan aneh duduk di tanah dengan selembar kain hitam di depan mereka. Mereka mengklaim bahwa benda berkarat yang dipajang di kain itu adalah artefak yang ditemukan dari reruntuhan sekte primordial. Hanya para ahli yang bisa memilikinya. Ding Hao tinggal dan mempelajarinya sebentar. Ia menemukan banyak artefak dari zaman kuno, namun tidak memiliki nilai praktis selain usianya. Setelah melihat barang antik berharga di kota dewa palsu, barang-barang ini tidak berharga dan tidak menarik bagi Ding Hao. Sepanjang perjalanan, Ding Hao menikmati asyiknya jalan-jalan. Ruang penyimpanannya dipenuhi dengan harta karun. Dia tidak perlu mencari lebih banyak lagi di sini. Setelah beberapa saat, mereka secara bertahap memasuki kedalaman pasar. Jumlah pedagang kaki lima lebih sedikit dan lebih banyak toko besar di sana. Mereka yang pergi ke sana adalah seniman bela diri sejati. Mereka menangis keras-keras, berusaha menjual segala jenis makhluk hidup.
Bisnis utama mereka adalah menjual barang-barang yang dikumpulkan dari iblis yang mati, termasuk bulu, kristal iblis, dan tulang. Banyak setan yang begitu aneh sehingga Ding Hao belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Mayat mereka bertumpuk, memenuhi udara dengan bau darah. Cukup banyak binatang iblis muda yang dijual secara publik dalam sangkar besi. Saat anak-anak ini tumbuh besar, mereka bisa menjadi petarung hebat dan pendukung kuat bagi para seniman bela diri. Semakin murni garis keturunan mereka, semakin tinggi harga iblis muda tersebut. Permintaannya sangat tinggi sehingga begitu muncul, pembeli akan berlomba untuk mendapatkannya. Ding Hao memanjakan dirinya dalam kesibukan, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Evil Moon, si kucing gemuk, jelas sangat menikmati pemandangan itu. Dia berbaring di bahu Ding Hao dan menyipitkan matanya, mendengkur dengan nyaman. Saat itu, suara menusuk tiba-tiba terdengar dari depan. Jantung Ding Hao berdetak kencang ketika dia menyadari bahwa itu adalah suara Gusinger, mawar hitam. Beberapa meter di depannya, Gusinger berkata dengan dingin, 1 batangan emas untuk 1 potong. Tidak ada tawar-menawar. Jika Anda menginginkannya, belilah. Jika kamu tidak mau, pergilah. Hehe, gadis kecil, kamu tidak berasal dari provinsi bumi, kan? Kulit Blood Demon Wolf ini belum lengkap dan belum kecoklatan. Setengah batangan emas sudah merupakan persembahan yang layak. Jual 600 potong kulit serigala ini kepadaku dan kami akan baik-baik saja. Kalau tidak, hehe, sebuah suara yang memekakkan telinga terdengar di saat yang bersamaan. Ding Hao mengikuti kerumunan itu. Dia melihat Gusinger mengenakan baju besi hitam ketat. Dia dan 3 pengawal bersenjata sedang menghadapi sekelompok seniman bela diri. Di belakangnya ada tumpukan kulit serigala tebal yang diambil dari binatang yang telah digigit sampai mati oleh Evil Moon di siang hari. Akan ada lebih dari 600 buah jika tidak diganggu oleh beruang raksasa berkepala 2. Mereka dibawa oleh Gusinger untuk dijual di sini. Namun entah kenapa, dia bentrok dengan beberapa orang. Ada 30 prajurit di sisi berlawanan, semuanya mengenakan gaya provinsi bumi. Pemimpinnya adalah seorang sarjana parubaya berusia 40-an, mengenakan jubah indah dengan kipas kupu-kupu giok hijau di tangannya. Meski berpenampilan vulgar, dia bertindak seolah-olah dia adalah pria yang menawan. Dia mengamati matanya ke atas dan ke bawah tubuh Gusinger, meneteskan air liur ke arahnya. Pria itu jelas-jelas bejat. Ini urusanku. Saya akan menelepon jika saya mau. Apakah Anda ingin memaksakan kesepakatan? Gusinger berkata dengan nada menghina. Lagi pula, aku sudah menanyakan harga di sini. Itu adalah 1,5 batangan emas untuk sepotong kulit serigala setan darah. Saya sudah memotong harganya karena saya sedang terburu-buru. Jangan bersikap tidak masuk akal. Jika kamu tidak ingin membelinya, keluar dari sini. Kamu cukup pemarah. Sarjana parubaya dengan dagu lancip mendengus dingin dan berkata dengan nada mengancam, sejujurnya, Tuan Muda Tuan Kota memperhatikan kumpulan barang ini. 1,5 batangan emas sudah merupakan tawaran yang murah hati. Jangan bersyukur, orang luar. Jika tidak, Anda bisa bertanya sekarang, siapa di kota Guo yang berani bersaing dengan Tuan Muda kita? Kerumunan menjadi gempar setelah mendengar kata-kata itu. Para penonton mundur satu demi satu seolah-olah mereka menghadapi bahaya besar. Beberapa pembeli yang hendak melakukan kesepakatan terkejut dengan berita tersebut. Mereka berbalik dan pergi tanpa niat untuk melanjutkan bisnis. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Tampaknya Tuan Muda dari Istana Tuan Kota adalah sosok yang penting. Sarjana parubaya yang tampak masam itu berkata dengan penuh kemenangan, bagaimana kabarnya, gadis kecil? Anda sebaiknya mengirim barang ke Istana Tuan Kota jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Gusinger mendengus dan menjawab dengan nada menghina, saya lebih suka membiarkan kumpulan kulit serigala setan darah ini membusuk dan berbau busuk di hutan belantara daripada menjualnya dengan harga 1,5 batangan emas. Anda dapat menemukan saya di Earth Tiger Inn jika Anda menginginkannya, tetapi siapkan 600 batangan emas untuk diperdagangkan. Jika kamu tidak ingin membelinya, keluar dari sini. Setelah itu, dia mengemas kulit serigala setan darah dan pergi dengan pengawal bersenjata. Pelajar itu tersipu karena marah dan malu. Dia mengertakkan gigi tetapi menahan diri untuk tidak mengambil barang tersebut. Pada akhirnya, dia menghentakkan kakinya dan pergi dengan tatapan mengancam. Ding Hao dapat melihat bahwa pria itu tidak akan menyerah. Istana Tuan Kota tampaknya sangat kuat. Gusinger mungkin akan segera mendapat masalah.
Mawar hitam itu memang mempunyai karakter tertentu. Dia bahkan tidak menyerah pada istana Tuan Kota. Namun, hal itu tidak masuk akal. Pengawal bersenjata berpengalaman seperti mereka harus sangat bijaksana dalam menangani berbagai hal, mereka akan menghindari memprovokasi orang berpengaruh tersebut. Tetap saja, Gusinger tetap tangguh tetapi tidak dewasa, seolah dibutakan oleh amarah. Dia akhirnya akan menyinggung banyak orang jika dia terus berperilaku seperti itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia berkeliaran di pasar besar itu dan membeli beberapa harta karun yang indah. Bagaimanapun, kantong luar angkasa di perut Evil Moon sangat besar sehingga mampu menyimpan banyak hal. Dia bisa memberikan semua souvenir kecil itu kepada Lilan dan gadis-gadis lainnya sebagai tanda penghargaannya ketika dia kembali ke Provinsi Salju. Ding Hao menghabiskan sekitar 2 hingga 4 jam berjalan-jalan. Tidak mengherankan, dia tersesat kembali. Dia menyewa pemandu lokal untuk membawanya ke Earth Tiger Inn. Saat dia mengobrol dengan pemandu ini, Ding Hao mengetahui bahwa iblis di Provinsi Bumi tiba-tiba menjadi mudah tersinggung setelah memasuki pertengahan musim semi. Permukiman manusia telah mengalami ratusan serangan iblis. Mereka bahkan muncul di kota Guo dan menyerang penjaga kota. Untuk sesaat, suasananya sangat mencekam. Sekte harimau berjongkok, rumah tuan kota, dan inspektur embun beku misterius, mereka semua bersiap untuk pertarungan. Apakah seperti ini pada tahun-tahun sebelumnya? Ding Hao sedikit bingung. Tidak, meskipun setan pernah menyerang pemukiman manusia di masa lalu, mereka jarang menyerang kota besar dalam skala besar. Rumor mengatakan bahwa Gunung Roh Iblis, sekte iblis di Provinsi Bumi, telah menginvasi 3 kota besar secara berturut-turut. Jutaan manusia terbunuh. Pemandu tersebut adalah penduduk lokal kota Guo yang berpengetahuan luas. Dia berusia 20-an dan tampak seperti orang yang pintar. Apakah itu benar? Ding Hao juga terkejut. Artinya kedua klan sudah berperang. Apakah perang suci lainnya akan dimulai? Mereka mencapai Earth Tiger Inn sambil berbicara. Ding Hao mengeluarkan sebatang emas dan melemparkannya ke pemandu. Pria muda itu sangat gembira. Dia tidak menyangka bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan memimpin. Dia membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan juga meninggalkan alamatnya, memberitahu Ding Hao untuk menemukannya jika dia mengalami masalah saat berada di kota. Namun, transaksi ini dilihat oleh Gusinger yang berdiri di dekat pintu penginapan. Gusinger memarahinya, "Nerd, kamu tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Tidakkah kamu tahu bahwa memamerkan kekayaanmu itu buruk? Dan tetap saja kamu bertindak begitu murah hati di depan umum. Apakah kamu tidak takut pada orang yang mempunyai motif tersembunyi? Anda mungkin dibunuh demi uang tanpa menyadari bagaimana Anda mati." Ding Hao berkata sambil tersenyum, tidak banyak orang jahat. Menurutku orang-orang di sini cukup baik. Melihat penampilan Ding Hao yang bertele-tele, Gusinger merasa sedikit kasihan padanya. Dia menyodok dahi Ding Hao dengan keras. "Sayangnya, kamu terlalu keras kepala untuk berbicara masuk akal. Saya tidak mengerti bagaimana orang seperti Anda bisa bertahan hidup." Ding Hao segera lari. Gusinger menatap punggungnya sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyedihkan. Dia orang yang tampan dan baik. Sayangnya, seorang kutu buku yang lemah seperti dia tidak akan pernah bisa mengendalikan nasibnya sendiri di dunia yang kacau ini, sayang sekali. Ding Hao kembali ke kamarnya dan menggelengkan kepalanya tidak setuju. Meskipun Gusinger sedikit kasar, dia berbicara dengan niat baik. Itu membuktikan kalau gadis liar ini penuh perhatian dan baik hati. Segera, seseorang dari caravan unta mengetuk pintu. Dia datang untuk memberitahu Ding Hao bahwa mereka telah membuat reservasi untuk gerbang luar angkasa dan berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Ia memintanya untuk mempersiapkan terlebih dahulu agar tidak terlambat. Ding Hao duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih setelah pria itu pergi. Dia telah memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk memperkaya dirinya sendiri, jadi fokusnya bukan pada mengejar terobosan, melainkan bermeditasi dan memperkuat fondasinya. Dia perlahan-lahan menjalankan ki-nya, berkonsentrasi, dan memasuki kondisi tidak ada pikiran. Tidak ada diri dan substansi. Pikirannya telah melampaui batas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara dari luar, membangunkan Ding Hao dari meditasinya. Dia melepaskan indera keilahiannya setelah sentakan di hatinya. Dia langsung melihat semua yang terjadi di luar. Gu Shaochu memelototi adiknya,
lalu tersenyum dan berkata kepada seorang pemuda berpakaian mewah, "Adikku keras kepala dan dia tidak tahu aturannya. Mohon terima permintaan maaf kami jika dia telah menyinggung Anda. Saya dapat memberikan penawaran khusus karena Istana Tuan Kota menginginkan kumpulan kulit serigala setan darah ini. 300 tael perak untuk sepotong kulit serigala setan darah. Bagaimana dengan itu, Tuan Muda?" Sarjana Parubaya yang mereka temui hari itu berteriak dengan wajah seram, "Tuan Muda, kami telah datang sendiri, dan Anda masih berani meminta uang." Sebelum suaranya menghilang, "Pak," tamparannya terdengar keras dan jelas. Pemuda itu menamparkan pria parubaya itu dengan sangat keras hingga darah menetes dari sudut mulutnya. Sementara semua orang terkejut, pemuda itu mengeluarkan sehelai sapu tangan seputih salju dan menyeka tangannya. Dia membuang sapu tangan itu seolah-olah wajah pria parubaya itu akan mengotori tangannya. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Hamba yang bodoh. Tamparan ini untuk mengingatkan Anda agar tidak menindas kiri dan kanan atas nama rumah Tuan Kota. Jangan bilang kalau aku, Su Hong, bahkan tidak mampu membeli beberapa ratus keping kulit serigala setan darah dan harus memintanya secara gratis." Pria parubaya itu menutupi wajahnya dan membungkuk. "Ya, Tuan Muda, kamu benar. Saya telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi." Su Hong, pemuda berpakaian mewah, memandang Gu Shaochu. "Gu, kepala badan pengawal Chang Feng, kan? Bukan rumah Tuan Kota yang membutuhkan serigala iblis darah itu. Setan sangat aktif akhir-akhir ini, menyerang kota-kota manusia. Bahkan kota Guo pun terkena dampaknya. Itu sebabnya kami memerintahkan orang kami untuk membeli kulit serigala untuk membuat pelindung kulit prasasti untuk penjaga kota. Saya tidak tahu hamba yang ceroboh ini berani menindas orang saat menjalankan misi ini." Sebelum suaranya menghilang, pemuda berpakaian mewah tiba-tiba menggerakkan tangannya dan memukul dahi pria parubaya itu. Puff! Pelajar itu bahkan tidak bisa mengeluarkan suara saat dia terbanting ke tanah seperti paku, hanya kepalanya yang tersisa di atas tanah. Dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Hati semua orang bergetar. Itu kejam. Su Hong membunuh seorang pria saat mengobrol dengan orang lain. Betapa kejamnya dia. Haha, orang egois yang mengutamakan kepentingannya di atas keselamatan kota Guo layak mati. Su Hong memandang Gu Shaochu sambil tersenyum dan bertanya, "Kepala Gu, setujukah Anda?" Gu Shaochu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Setelah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dia secara intuitif merasakan bahaya. Pemuda di depannya itu kejam di luar imajinasi. Terlebih lagi, gerakan yang terlihat mudah itu sebenarnya adalah keterampilan sihir tingkat lanjut. Itu membutuhkan kekuatan di atas alam Grandmaster primordial, yang jauh melampaui kemampuannya. Gu Shaochu berkata sambil tersenyum, "Anda benar, Tuan Muda. Oleh karena itu, Badan Pengawal Chang Feng bersedia membantu memperkuat keamanan kota Guo. Kami akan menyumbangkan 600 kulit serigala setan darah ke rumah Tuan Kota. Ini juga demi klan manusia." "Saudaraku, bagaimana kamu bisa?" Gu Singer kehilangan ketenangannya. 600 kulit Blood Demon Wolf adalah kekayaan besar. Nilainya setara dengan pendapatan lebih dari setengah tahun bagi saudara-saudara dari agen pendamping. Gu Shaochu memelototi adik perempuannya dengan tatapan tegas yang jarang terjadi, seolah mencoba menyuruhnya berhenti bicara. Gu Singer tercengang. Dia mundur ke samping. Su Hong mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, "Saya akan berterima kasih atas nama penjaga kota Guo atas kemurahan hati Anda." Setelah mendengar kata-katanya, selusin prajurit di sekitarnya dengan cepat mendekati mereka. Mereka mengeluarkan semua kulit serigala dari penginapan dan menempatkannya di gerbong yang telah mereka siapkan. Gu Singer menatap Su Hong dengan amarah terbuka. Dia terdengar mulia dan saleh seolah dia tidak tertarik pada kulit serigala. Tapi dia sudah lama mengincar kumpulan itu. Dia jelas ingin mencuri barang-barang mereka. Su Hong mengangguk puas dan berkata, "Baiklah, sekarang setelah urusan ini diselesaikan, mari kita bicara tentang masalah pribadi." Semua orang tercengang begitu kata-kata itu keluar. Perasaan buruk muncul di hati Gu Shaochu. Dia tersenyum dan berkata, "Masalah pribadi. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud?" Su Hong memandang Gu Singer dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa adikmu telah membuat komentar tidak sopan terhadap istana Tuan Kota di pasar hari ini. Meskipun kita tidak berkuasa, kita tidak tega diejek atau dihina. Saya selalu bersikap adil, jadi saya sudah menghukum bawahan saya karena dia melakukan kesalahan."
Kakakmu telah mengungkapkan hal yang salah. Bukankah dia harus membayar kata-katanya? Gu Shaochu tercengang. Gu Xing'er tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendengus dan berkata sambil mengejek, "Hei, Zhu. Kamu sudah mengambil skin Blood Demon Wolf dari kami, namun kamu masih terus mengejar kami. Mengapa membuang-buang waktu dengan bertele-tele? Apa yang kamu inginkan? Langsung saja." Zhu Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus, kamu memang wanita tangguh. Izinkan saya berterus terang kepada Anda. Pelanggaranmu bisa dihapuskan jika kamu menjadi budak di istana Tuan Kota selama 3 tahun." Semua orang tersentak mendengar kata-kata itu. Bekerja sebagai budak selama 3 tahun. Itu adalah hukuman yang paling buruk daripada kematian itu sendiri. Gu Xing'er sangat marah. Dia hendak berbicara ketika Gu Shaochu menghentikannya. "Tuan muda, Xing'er adalah gadis manja yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan di pasar saat ini. Kami bersedia menawarkan kumpulan skin Blood Demon Wolf ini untuk kota Guo. Tolong jangan mengingat kata-katanya." Gu Shaochu membungkuk pada Zhu Hong karena takut terlibat konflik dengannya. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Zhu Hong. Selain itu, Badan Pengawal Changfeng bukanlah tandingan istana Tuan Kota dalam hal seni bela diri dan kekuasaan. Zhu Hong mencibir dan berkata, "Setiap orang harus dihukum atas kesalahan mereka. Laki-laki saya telah membayarnya." Dia menunjuk ke sarjana parubaya yang telah terbunuh oleh telapak tangannya dan melanjutkan dengan tegas, "Saya sangat menghargai sikap murah hati Anda dalam menyumbangkan kulit serigala setan darah ke kota Guo, tapi itu adalah bisnis. Ini tidak bisa disamakan dengan urusan pribadi istana Tuan Kota. Tidak ada ruang untuk berdiskusi." Gu Shaochu tidak menyerah lagi. Dia berkata dengan tatapan serius, "Kita semua harus bersikap masuk akal. Tuan muda, jangan terlalu agresif. Meskipun adikku telah melakukan kesalahan, permintaan maaf saja sudah cukup. Memperbudaknya selama 3 tahun adalah tindakan yang tidak adil." "Tidak adil," Zhu Hong berkata sambil mencibir, "akan ada permintaan yang lebih agresif jika Anda tidak setuju. Percaya atau tidak, agensi kecilmu akan segera menghilang dari dunia jika aku menginginkannya." Gu Shaochu berhenti berbicara dan berdiri kokoh di depan adiknya. Zhu Hong menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. "Sepertinya hanya kematian yang bisa menghentikanmu." Tubuhnya berkilau dengan cahaya. Kekuatan agung melonjak, menekan semua orang seperti gunung yang menjulang tinggi. Ada rasa sesak di tenggorokan seperti tercekik. Gu Shaochu dan Gu Xing'er, yang pertama terkena dampaknya, merasa seolah-olah dihancurkan oleh gunung, tidak mampu menahannya. Engah, Gu Shaochu memuntahkan seteguk darah. Dia tampak pucat, seperti diambang kehancuran. "Saudaraku," Gu Xing'er ingin mendukungnya, tapi dia dibatasi oleh kekuatan yang besar, bahkan tidak mampu mengeluarkan tombak tulang putih yang diikatkan di punggungnya. Ekspresi penuh nafsu melintas di mata Zhu Hong saat dia menatap Gu Xing'er. Prajurit wanita itu liar seperti macan tutul. Dia sangat menarik, meskipun dia berpenampilan seperti gadis desa. Hati Zhu Hong terbakar oleh nafsu dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mencibir dan berkata, "Bajingan yang sembrono. Penjaga, bawa wanita itu pergi." 5 penjaga kejam dari istana Tuan Kota keluar dengan rantai besi di tangan mereka untuk membelenggu Gu Xing'er. Banyak penonton yang menghela nafas dalam diam. Jelas sekali bahwa tuan muda dari istana Tuan Kota sedang mengincar wanita itu. Pria itu kejam dan mesum. Para wanita yang jatuh ke tangannya selama bertahun-tahun telah meninggal atau berakhir dengan cacat. Pengawal wanita yang liar dan cantik itu mungkin akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Bahkan badan pengawal Changfeng lainnya tidak akan bertahan setelah ini. Zhu Hong pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Orang luar yang malang itu akhirnya menyinggung Raja Neraka. Pada saat ini, tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gumpalan energi pedang, setipis benang, terbang keluar dari Earth Tiger Inn dan terbang ke udara. Zhu Hong gemetar saat gumpalan udara dingin menyapu tubuhnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan aura kuat dari alam Grandmaster Primordial yang hilang dalam sekejap seperti balon kempes. Semua orang merasa lega karena semua tekanan yang luar biasa telah hilang. Gu Shaochu dan Gu Xing'er terhuyung mundur setelah dibebaskan. "Siapa ini?" Zhu Hong melihat ke dalam penginapan dengan wajah tegas. Cahaya pedang itu tampak lemah, tapi itu membuatnya takut. Mungkinkah seorang ahli bersembunyi di penginapan? Yang lain juga menoleh untuk melihat penginapan itu dengan terkejut. Apa kemungkinannya?
karena banyak hal aneh telah terjadi pada hari itu. Siapakah yang berani memprovokasi tuan muda terkenal dari istana tuan kota? Anda sudah terlibat setelah melakukan tindakan itu. Mengapa kamu bersembunyi? Mengapa kamu tidak muncul agar aku dapat melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi musuh istana tuan kota? Zhu Hong mencibir. Dia sengaja mengirimkan suaranya yang diperkuat dengan ki ke dalam penginapan. Suara dingin datang dari dalam penginapan. Enyah. Sebelum orang lain menyadari apa yang sedang terjadi, Zhu Hong tiba-tiba terlihat sangat pucat dan mundur beberapa langkah. Dia menutupi jantungnya dengan tangannya dan meludahkan seteguk darah. Dia akan pingsan jika penjaga di sampingnya tidak menahannya tepat waktu. Seorang ahli. Zhu Hong terkejut. Kata-kata itu kemudian meledak di telinganya seperti guntur ilahi. Ki-nya terganggu sementara organ-organ dalamnya hampir tergeser, bahkan saluran meridian hampir putus. Namun, orang lain di sekitarnya sama sekali tidak terpengaruh. Serangan itu pastinya berasal dari seorang ahli yang sangat tangguh, yang bukan tandingannya. Sial, kapan ahli seperti itu muncul di kota Guo? Zhu Hong sejenak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia mundur, dia akan mempermalukan istana tuan kota dan dirinya sendiri. Tetapi jika dia tetap tinggal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan ahli misterius itu dan hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Bolehkah saya bertanya apa hubungan antara Anda dan agen pengawal Chang Feng? Zhu Hong meminta, mencoba mendapatkan beberapa informasi. Namun respon yang dia terima adalah seberkas cahaya pedang. Bagaikan bintang jatuh di malam hari, ia menghilang dalam sekejap sebelum penonton menyadari apa yang telah terjadi. Mereka mendengar Zhu Hong tiba-tiba menangis. Beberapa rambut hitam panjangnya tersebar, memperlihatkan separuh kulit kepalanya. Ternyata separuh rambutnya telah dicukur habis oleh cahaya pedang. Itu sungguh menakutkan. Mencukur rambut Zhu Hong dengan seberkas cahaya pedang sebelum dia sempat bereaksi jelas merupakan langkah maju. Itu juga berarti ahli di penginapan dapat dengan mudah membunuh Zhu Hong jika dia mau. Tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Zhu Hong sangat terkejut. Dia segera berbalik dan pergi. Suara itu kembali terdengar keluar dari dalam penginapan. Tinggalkan kulit serigala setan darah. Zhu Hong tidak akan berani untuk tidak patuh. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan barang-barang bersama dengan gerbongnya. Kelompok itu meninggalkan Earth Tiger Inn dengan tergesa-gesa. Semua penonton merasa lega sekaligus penasaran. Earth Tiger Inn bukanlah yang terbesar atau terbaik di kota Guo. Ia hanya menerima pengusaha biasa dan seniman bela diri. Mengejutkan menemukan ahli yang begitu kuat di penginapan tingkat rendah. Siapa itu? Mata banyak orang tertuju pada Gu Shaochu dan saudara perempuannya. Pakar misterius itu pasti memiliki hubungan dekat dengan kedua saudara kandung itu karena dia telah menghukum Zhu Hong dan meminta istana tuan kota untuk meninggalkan barang-barangnya. Apakah dia teman mereka? Namun, Gu Shaochu dan saudara perempuannya tampaknya tidak mengerti apa-apa. Kejutan di hati mereka tidak kalah dengan yang dirasakan para penonton. Sayangnya, bahkan jika mereka memeras otak, mereka tidak dapat memikirkan kapan mereka bisa bertemu dengan seorang guru yang luar biasa, yang dengan murah hati membantu menakut-nakuti Zhu Hong pada saat kritis. Mereka bertukar pikiran untuk mencari kemungkinan karena mereka juga diingatkan akan serigala setan berdarah yang mati di hutan belantara. Siapa itu? Gu Shaochu dan saudara perempuannya saling memandang dan melihat kebingungan terpancar di mata masing-masing. Pengawal bersenjata dengan cepat mengambil kembali kulit serigala setan darah dan mempekerjakan beberapa orang untuk mengirim kembali gerbong istana tuan kota. Meskipun ahli misterius itu telah membantu mereka pada saat kritis, mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Mereka pasti perlu mengubah hubungan mereka dengan istana tuan kota. Bagaimana jika tuan misterius itu bertindak secara mendadak, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka di masa depan? Malam tiba, masa yang menyaksikan kejadian tersebut akhirnya bubar. Berita tentang apa yang terjadi di tempat itu segera menyebar seperti wabah penyakit. Earth Tiger Inn dan Chang Feng Escort Agency menjadi terkenal. Lagi pula, sangat sedikit orang di kota Guo yang mampu melawan tuan muda istana tuan kota yang kejam dan melanggar hukum. Pakar misterius itu mengejutkan banyak orang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan membicarakannya. Zhu Hong adalah orang yang penuh perhitungan, kejam, dan istimewa. Dia telah melakukan banyak hal sombong selama bertahun-tahun. Ada banyak orang yang tidak berani mengatakan apapun, bahkan setelah menderita kerugian besar.
Akhirnya mereka bisa bernapas lega karena kemunculan ahli misterius itu. Namun, beberapa orang khawatir dengan ahli ini. Rumah Tuan Kota adalah salah satu dari 3 orang luar biasa di kota Guo, yang memiliki kekuatan besar. Zhu Hong bukanlah tipe orang yang akan menderita kerugian ini secara cuma-cuma, dia pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Istana Tuan Kota memiliki banyak ahli yang lebih kuat dari Zhu Hong, sementara Tuan Misterius itu sendirian. Apakah dia bisa lolos tanpa cedera? Segala macam berita menyebar dengan cepat di kota. Pada saat ini, serangkaian bunyi alarm tiba-tiba terdengar di kota. Kemudian, semburan cahaya terlihat, dan menara raksasa pilar prasasti di kota mulai memancarkan cahaya warna-warni. Sebuah perisai prasasti raksasa jatuh terbalik dan menutupi bangunan-bangunan di kota. Prasasti warna-warni berkedip-kedip, dan bunyi alarm yang memekakkan telinga terus berdering. Lalu, sesuatu menggerutu, sesuatu yang mengerikan sepertinya sedang menyerang dinding. Teriakan perang, terdengar dari jauh. Tidak, setan-setan itu ada di sini. Ada iblis besar, beraninya iblis sialan ini menyerang kota Guo. Apakah mereka menginginkan perang? Mengapa mereka bertindak begitu kejam akhir-akhir ini? Segala macam diskusi dan teriakan terdengar. Cahaya yang mengalir melintas di langit. Mereka adalah ahli alam primordial di kota, saat mereka terbang ke tembok untuk mempertahankannya. Ki meledak dan bergemuruh di mana-mana. Orang-orang samar-samar bisa melihat monster sebesar hewan prasejarah meluncur di langit di luar sampul prasasti, menundukkan kepala mereka untuk meledakkan aura iblis dan lampu iblis warna-warni, yang menghantam perisai, menyebabkan seluruh tanah kota bergetar hebat. Semua warga berada panik, bersembunyi di rumah mereka. Beberapa dari mereka yang sedikit lebih berani menjulurkan kepala untuk mengamati perang yang sedang terjadi di langit. Pertarungan gila terus berlanjut. Itu pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Kota Guo tidak pernah mengalami serangan setan apapun selama ratusan tahun terakhir, dan kota ini dianggap sebagai kota terbesar di provinsi bumi. Ia telah menikmati kedamaian dalam waktu yang lama. Ketika hal seperti ini terjadi, pertanda buruk muncul di hati banyak orang. Sesuatu yang buruk sepertinya akan segera terjadi. Penginapan harimau bumi. Nyala api berkelap-kelip di langit dan menyinari halaman penginapan, menghasilkan cahaya yang berkilauan dan aneh. Sosok hitam dan langsing diam-diam muncul di halaman. Dia berjingkat dan menyelinap ke dekat kamar Ding Hao. Dia mendekati jendela dan membuat lubang kecil dengan jarinya. Dia mendekat dan mengamati dengan cermat, hanya untuk mendengar dengkuran berirama perlahan keluar dari ruangan. Dia tidur seperti batang kayu, sama sekali tidak seperti ahli yang kuat. Apa tebakanku salah? Merasa sedikit kecewa, Gu Xinger berbalik dan berjalan menuju tengah halaman. Setelah semua hal yang terjadi sepanjang hari, dia, Gu Shaochu, dan Hua-Huayan dari karavan unta terus mengingat semua hal yang mereka alami baru-baru ini. Namun, mereka tidak ingat pernah bertemu dengan pakar yang kuat dan tidak ada petunjuk untuk mereka analisis. Siapakah ahli misterius itu? Mengapa dia membantu agen pengawal Chang Feng? Apakah itu kutu buku norak itu? Gu Xinger akhirnya sampai pada kesimpulan itu. Dia mengenal setiap pekerja di karavan, dan setiap penjaga bersenjata dari agen pengawal. Pakar misterius itu pasti bukan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, hanya tersisa Ding Hao yang terpelajar. Dia muncul entah dari mana dan merupakan orang yang boros. Dia dengan mudah menawarkan emas batangan hanya untuk menyewa pemandu. Secara keseluruhan, dia agak misterius. Apakah dia seorang ahli kuat yang menyembunyikan kekuatannya? Setelah semua orang tidur, Gu Xinger menyelinap ke sana untuk mengawasinya. Dia ingin memverifikasi tebakannya. Namun, tidak ada Ding Hao yang berlatih larut malam seperti yang dia duga. Sebaliknya, dia berbaring telentang di tempat tidur yang berantakan, tidur seperti bayi, dengkurannya terdengar jelas. Dia jelas seorang kutu buku lemah yang dibesarkan oleh orang tua yang menyayanginya. Bagaimana dia bisa menjadi ahli penyamaran perjalanan yang kuat? Gu Xinger merasa sedikit kecewa. Sepertinya dia terlalu memikirkan masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi, tapi sesuatu tiba-tiba mengingatkannya. Dia mendongak, dan dikejutkan oleh pemandangan tidak jauh dari sana. Dua bayangan diam-diam muncul di halaman pada waktu yang tidak diketahui, seperti hantu. Kedua bayangan itu sangat jelas terlihat berkat nyala lampu di langit. Orang di depan adalah seorang pendekar pedang yang membawa dua pedang. Tiga helai janggut panjang beterbangan di depan dadanya. Dia memiliki wajah persegi dan memasang.
Ekspresi kejam di matanya. Yang lainnya mengenakan topi sarjana berbentuk persegi. Dia tampak muda dan matanya bersinar dengan cahaya jahat di kegelapan. Dia tidak lain adalah tuan muda dari istana tuan kota, Su Hong. Gu Xing'er tanpa sadar mundur selangkah dan hendak memperingatkan yang lain di penginapan. Namun, pendekar pedang berwajah persegi itu dengan santai menyodoknya menggunakan kultivasinya. Gu Xing'er hanya merasa pusing dan tenggorokannya tercekat, dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia juga tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menggerakkan bola matanya sambil berdiri di tempat. Pria berwajah persegi itu memejamkan mata sejenak dan sedikit menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa merasakan ki dari ahli alam primordial. Sepertinya orang yang membantu mereka sudah pergi. Huff, pria yang sok. Dia pasti panik dan pergi lebih awal. Teman yang beruntung. Saya akan membuatnya menderita jika Tuan Wu menangkapnya malam ini. Su Hong mengertakkan gigi saat berbicara. Dia telah sangat dipermalukan pada hari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menderita penghinaan seperti itu. Bagaimana dia bisa membiarkannya berbaring? Master Wu yang berwajah persegi berkata dengan sedikit penyesalan, saya pikir dia adalah ahli ilmu pedang yang langka, yang bisa saya ajak bertukar gerakan. Dia melarikan diri pada akhirnya, sungguh mengecewakan. Dia tidak berani seperti pendekar pedang. Saya kira dia bukan orang penting, lupakan saja. Ayo pergi. Apakah kamu berencana untuk membawa wanita ini bersamamu? Mata Su Hong bersinar karena nafsu dalam kegelapan. Dia mengangguk dan berkata, tentu saja. Tidak ada wanita yang kusuka yang bisa lepas dariku. Dan itu semua salah gadis jahat ini. Aku akan memberitahunya apa itu neraka. Tuan Wu yang berwajah persegi sepertinya tidak terkejut. Dia dengan santai mengatakan sesuatu dan bersiap untuk pergi. Oke, tapi saya tetap ingin mengingatkan Anda bahwa wanita hanyalah mainan. Anda tidak boleh terobsesi dengan mereka. Seniman bela diri harus fokus pada kultivasi. Ditambah lagi, wanita yang berasal dari keluarga sederhana ini memiliki garis keturunan campuran, dia tidak akan bisa membuat kompor budidaya yang bagus. Saat ini, Gu Xing'er merasa kaget dan marah. Dia merasakan keputusasaan. Mustahil baginya untuk berteriak, atau meronta. Dia hanya bisa melihat tangan Su Hong bersiap meraihnya. Jika dia jatuh ke tangan binatang itu, nasibnya mungkin berubah menjadi lebih buruk daripada kematian. Hehe, gadis nakal, siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini? Su Hong tertawa muram dan hendak menggendong mawar hitam untuk pergi. Saat dia hendak meletakkan telapak tangannya di atas Gu Xing'er, dia tiba-tiba dikejutkan oleh rasa ngeri. Dia membeku, lalu dengan cepat mundur seolah dia melihat hantu. Di sampingnya, Master Wu yang sebelumnya tenang juga tampak seperti dihantui. Matanya menjadi bulat seperti piring dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Gu Xing'er putus asa tetapi hasil yang dia bayangkan tidak terjadi setelah dia menutup matanya untuk beberapa saat. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan Su Hong dan Master Wu sama-sama menatapnya dengan tidak percaya. Tidak, fokus mereka bukan padanya, tapi di suatu tempat di belakangnya. Mereka tampaknya melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Apa yang telah terjadi? Apakah ada sesuatu di belakangku? Meski ia juga merasa bingung, namun secercah harapan masih muncul di hatinya. Siapa kamu? Tuan Wu berkata dengan ringan. Pada suatu saat dia menghunus kedua pedang yang semula ada di punggungnya, dan terlihat cukup waspada. Kalian berdua, patahkan satu jari masing-masing dan aku akan mengampuni kalian hari ini, kata seseorang di belakang Gu Xing'er dengan suara rendah. Itu, terdengar familiar. Itu adalah pria kuat misterius itu. Kamu satu-satunya. Baiklah, aku sedang berpikir untuk bertemu denganmu. Niat bertarung yang membara meledak di mata Tuan Wu. Dia menyilangkan pedangnya di depan dadanya dan kemudian mengayunkan salah satu tangannya. 4 bendera merah berkibar dari punggungnya dan diam-diam menempel di tanah di 4 penjuru halaman. Bola udara kabur langsung muncul dan mengunci seluruh halaman, menghalangi semua aura dari luar. Tuan Wu menyerang dengan pedang panjang di tangan kanannya. Cahaya pedang melesat melewati tubuh Gu Xing'er. Saat itu, Gu Xing'er akhirnya bisa melihat sosok misterius yang muncul di belakangnya. Dia sangat terkejut. Sosok Qian itu terbang seperti kabut dan dia membawa dirinya dengan cukup elegan. Bukankah dia cendekiawan yang baru saja tidur di tempat tidur? Kemudian, cendekiawan bernama Ding Hao meraih sesuatu di udara dengan tangan kanannya, gerakan mencubit mengumpulkan kelembapan dari sekitarnya. Bola es perak muncul dari tangannya seperti makhluk,
langsung berubah menjadi pedang panjang transparan yang ditutupi tulisan aneh. Pedang itu menyerang, menyapu dengan ganas dan berselisih dengan Tuan Wu. Gusinger dapat dengan mudah bersumpah bahwa ini adalah salah satu duel ilmu pedang paling menakjubkan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Pedang es perak yang dipegang oleh Ding Hao tidak terlalu berkilau. Sejak gerakan pertama, sepertinya pedang itu telah terpaku pada kedua pedang Master Wu. Tidak peduli bagaimana pedang tuan berwajah persegi itu bergerak, mereka tidak bisa menyingkirkan pedang es itu. Pada awalnya, Master Wu mampu menyerang balik dengan serangkaian gerakan penuh. Namun, setelah bergerak, tidak peduli bagaimana dia menyalakan kinya atau bagaimana dia mengubah posisinya, pedang es yang seperti hantu itu membuntutinya sepanjang waktu dan dia mulai mengikuti langkahnya. Apa, gerakan jahat apa ini? Tuan Wu terkejut dan hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Ekspresi Ding Hao tenang. Dia tidak membela diri. Mengenakan gaun Qian, dia mengayunkan pedang esnya dalam sebuah pola. Dia anggun dan halus, seperti tarian abadi yang diasingkan di bawah sinar bulan. Tuan Wu putus asa saat dia terhuyung seperti pemabuk karena gerakan Ding Hao. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melakukan serangkaian gerakan penuh. Tidak ada satupun suara benturan pedang yang terdengar selama duel, dari awal hingga akhir. Gusinger agak terkejut. Jadi, kutu buku itu sangat kuat. Dialah yang menghukum Zhu Hong hari ini, dia bisa mendominasi semua provinsi dengan kekuatannya. Mengapa dia bergabung dengan kafilah unta? Apa yang dia mau? Terlepas dari kepintarannya, dia tidak pernah menduga bahwa Ding Hao memilih untuk bepergian bersama mereka karena dia tidak tahu arah. Sayangnya, Gusinger masih belum bisa bergerak saat ini. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, kalau tidak, dia pasti sudah berteriak jauh sebelumnya. Dia tidak bisa mengungkapkan keterkejutan yang dia rasakan. Pada saat itu, Master Wu yang terkejut akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, "Cukup." Dia melemparkan pedangnya dan akhirnya keluar dari kekuatan lengket yang aneh itu. Dia terhuyung 5 hingga 6 langkah dan kemudian berhasil berdiri dengan mantap. Namun, dia tetap merasa pusing seperti pemabuk. Dia menunjuk ke arah Ding Hao dan meraung. "Gerakan jahat apa yang kamu gunakan?" Ding Hao menarik pedangnya, dan pedang es perak di tangannya menghilang begitu saja ke udara seperti kabut. Denting, denting. Kedua pedang, yang telah direkatkan pada pedang es, jatuh ke tanah. Mereka terjebak di celah antara batu-batu di tanah, bilahnya sedikit bergetar dengan sendirinya. Salah satu dari 12 jurus dasar ilmu pedang, taktik nian lengket. Setiap pendekar pedang mengetahuinya. Kamu menyebut dirimu seorang pendekar pedang tingkat lanjut, kenapa kamu bahkan tidak bisa mengenalinya? Ding Hao menggenggam tangannya di belakang punggung dan tetap tenang, menyerupai pedang panjang yang hidup. Jubahnya bergemerisik tertiup angin, dia terlihat sangat anggun, seperti seorang master senior. Mustahil, siapapun yang berlatih ilmu pedang pasti tahu taktik nian, tapi taktik nian tidak akan pernah sekuat ini. Itu hanya gerakan latihan dasar. Bagaimana ia bisa mengikuti gerakan saya yang dilakukan oleh Grandmaster Agung Realem Qi? Jangan coba-coba berbohong padaku. Wajah persegi Tuan Wu memerah karena marah saat dia membantah. Itu karena kamu belum melihat seluruh dunia. Ding Hao tersenyum dan kemudian mendapat ide. Astaga, astaga. Kedua pedang yang tertancap di tanah secara otomatis berlari ke arah Master Wu. Tuan Wu merentangkan tangannya untuk menangkapnya. Ding Hao pindah. Dia menyerang saat pedang es perak mengembun di tangannya sekali lagi. Tuan Wu hanya merasakan sekuntum bunga yang terbuat dari cahaya dingin, seperti bintang yang sepi di malam hari, menerbang ke wajahnya. Rasa dingin yang menyebar setajam pedang yang ganas. Dia berteriak, dia membalas dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, melepaskan serangkaian cahaya pedang. Namun, bunga dingin itu meledak pada detik berikutnya, seperti hantu, berubah menjadi cahaya bersinar yang tak terhitung jumlahnya. Bunga pir yang bermekaran tampak mengalir di langit malam. Kamu ingin melihat siapa yang lebih cepat? Haha, jangan lupa aku punya 2 pedang. Tuan Wu tertawa dan kedua pedangnya yang seperti hantu meninggalkan bayangan kabur di udara dengan kecepatan kilat. 2 pedang lebih besar dari 1, jadi 2 pedang pasti lebih cepat dari 1. Master Wu sangat yakin dirinya akan menjadi pemenang akhir, selama lawannya tidak menggunakan kekuatan lengket jahat. Terlebih lagi, gerakan itu tentang kecepatan. Dia sudah menjadi pendekar pedang tercepat di kota Guo, dia mampu melakukan 108 gerakan dalam beberapa detik, melampaui semua orang di provinsi bumi.
Pemuda aneh itu sebenarnya ingin menantang kecepatannya, itu hanya meminta penghinaan. Mengingat hal itu, Master Wu langsung menyerang lebih dari 100 kali. Suara deru udara yang tertusuk ujung pedang terus terdengar, seolah-olah dua kumpulan bunga api langsung meledak di tangannya. Lampu yang menyilaukan ditembakkan. Kedua pedang itu mulai menjadi merah dan panas membara karena gesekan udara, seolah-olah dia menyerang terlalu cepat. Dia yakin bahwa dia tidak hanya bisa memblokir semua cahaya pedang pemuda itu, tapi juga menyerang balik dalam sekejap mata. Namun, hal aneh kembali terjadi. Saat dia menyerang, cahaya pedang yang menembus wajahnya tiba-tiba menghilang dalam kehampaan, seolah-olah itu tidak pernah ada. Terlebih lagi, tubuh Ding Hao berkelebat dan kemudian dia kembali ke tempat asalnya seperti hantu pada saat yang bersamaan. Haha apa, kamu panik? Tuan Wu tertawa sambil memegang kedua pedangnya. Dia merasa bangga dan hendak mengatakan hal lain. Tiba-tiba, dia merasakan rasa dingin di antara dada dan perutnya. Dia menunduk dan ekspresi wajahnya langsung berubah, seolah baru saja memakan bangkai tikus. Ternyata pakaian di antara dada dan perutnya pernah tertusuk di beberapa titik, ada banyak lubang kecil yang tersisa di sana. Setiap lubang sebesar ujung jarum. Hanya 3 lapis pakaian yang telah ditusuk dan tubuhnya tetap baik-baik saja. Jika dia melihatnya lebih dekat, dia juga akan terkejut menemukan bahwa lubang itu sebenarnya membentuk gambar kucing gemuk bersayap, yang sangat halus. Wajah persegi Tuan Wu langsung berubah semerah hati babi. Dia segera menyadari bahwa pemuda itu telah menyerang lebih dari ratusan kali saat pemuda itu menghunus pedangnya. Pemuda itu mengendalikan setiap gerakannya dengan sangat hati-hati, menusuk pakaian tanpa menyentuh kulit. Kecepatan seperti itu sudah di luar jangkauan keahliannya. Dia, yang mengaku sebagai pendekar pedang tercepat di Provinsi Bumi, sama sekali tidak memperhatikan gerakan pedang tersebut. Yang lebih menakutkan adalah, pemuda itu begitu cepat namun begitu pendiam. Master Wu terkenal cepat. Dia jelas tahu bahwa semakin cepat serangannya, semakin keras pula suara pedang yang menembus udara. Bahkan jika kecepatan pedang melebihi kecepatan suara, setidaknya beberapa suara seharusnya terdengar pada jarak sedekat itu. Tapi sebenarnya pedang lawannya, saat dia memikirkan hal itu, Tuan Wu merasa seolah-olah dia telah disiram air es dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia benar-benar depresi. Dia terkenal di Provinsi Bumi karena kecepatannya, namun dia gagal menyadari kecepatan luar biasa pemuda itu. Kesenjangannya sangat besar. Pada saat itu, dia akhirnya mulai percaya bahwa pedangnya tidak direkatkan oleh tipuan jahat yang dilakukan lawannya. Sebaliknya, itu memang taktik Nian dari 12 gerakan dasar, yang berarti dia tidak akan pernah bisa menguasai pemuda dalam hal ilmu pedang. Apa yang membuat Master Wu merasa lebih buruk adalah lawannya tidak menggunakan ki selama pertarungan mereka, bahkan tidak sekali. Dia telah dikalahkan, dia, yang berada di alam Grandmaster Agung, dengan menggunakan ilmu pedang yang canggih dan halus. Ilmu pedang semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar, bahkan bukan rumor yang tidak masuk akal. Kamu, aku, tersesat, sayang sekali, Tuan Wu hampir tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Duel ilmu pedang hari itu benar-benar merupakan pukulan berat. Segala sesuatu yang dia banggakan baru saja hancur di depan remaja berpakaian cian itu. Ding Hao dengan mudah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ilmu pedang tingkat seperti itu ada di dunia. Namun, pada saat ini, dia benar-benar mengira dia telah hidup dengan penglihatan terowongan sampai hari itu. Ding Hao tetap diam dan mengayunkan lengan bajunya. Kemudian, keempat bendera merah tua dicabut dan semuanya jatuh kembali ke tempat Tuan Wu berada. Ding Hao memberitahu Guru Wu bahwa permainan anak-anak seperti ini tidak akan pernah bisa menjebaknya. Dia bisa menghancurkan formasi kapan saja dia mau. Di saat yang sama, Zhu Hong, yang berdiri di sampingnya, juga memucat. Master Wu adalah ahli ilmu pedang terhebat di kota Guo, dan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya juga berperingkat tinggi di kota itu. Namun, sebelum pemuda Qian yang mencengangkan ini, Master Wu gagal total, tanpa alasan apapun. Orang ini masih sangat muda, tapi kenapa dia begitu kuat? Siapa dia sebenarnya? Berpikir bahwa dia telah menyinggung pria yang begitu mengerikan, Zhu Hong agak menyesalinya juga. Meskipun dia adalah penguasa kota muda, mulia di mata banyak orang, ketika dia bertemu dengan pria yang sangat kuat, dia tidak akan berarti apa-apa. Pergilah. Ding Hao melambaikan tangannya. Baik Tuan Wu maupun Zhu Hong menghela napas lega dan berbalik untuk pergi.
Tunggu, tiba-tiba Ding Hao berkata. Matanya seperti dua pedang saat dia menatap tajam ke arah mereka dan dia berkata-kata demi kata, apakah kamu lupa apa yang aku katakan pada awalnya? Tinggalkan sesuatu di sini sebelum pergi. Wajah Tuan Wu dan Zhu Hong langsung berubah. Zhu Hong tahu apa maksud Ding Hao dan berkata dengan enggan, ya kami lemah dan harus dipermalukan. Tapi yang Anda butuhkan terlalu banyak. Kami, Ding Hao mengangkat alisnya, dan jejak niat membunuh muncul di wajahnya. Tidakkah kamu benar-benar berpikir aku akan membunuh? Tolong tenang, Tuan Wu bingung dengan niat membunuh yang meledak itu. Dia segera menyadari bahwa pemuda itu tidak hanya kuat, tetapi juga seorang pembunuh tanpa ampun yang telah melalui pembantaian dan pembantaian. Pak, darah mengalir, cahaya pedang di tangan Tuan Wu menyala, dan jari kelingking tangan kirinya terpotong dan jatuh ke tanah. Wajah Zhu Hong berubah dari merah menjadi pucat. Melihat bahkan Tuan Wu yang agung telah menyerah, dia akhirnya memotong bagian terakhir dari jari kelingking kirinya. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Berhenti. Ding Hao menatapnya dan mengucapkan kata demi kata, saya mengucapkan satu jari, bukan setengahnya. Kamu, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Rumah tuan kota kami bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Kemungkinan terburuknya, kita akan bertengkar habis-habisan. Aku tidak takut padamu. Sambil merasakan sakit, Zhu Hong gemetar karena marah. Dia juga bersikap keras. Siapa dia? Sejak dia lahir, dia belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya. Dia memotong salah satu jarinya hari ini, dan pemuda itu sebenarnya meminta lebih banyak, yang hampir membuatnya marah. Huff, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Ding Hao menjadi tidak sabar dan mengangkat alisnya yang gagah. Astaga, kilatan cahaya pedang dengan cepat menyala. Darah keluar, Zhu Hong berteriak putus asa. Dia hampir pingsan karena kesakitan. Tangan kirinya terpotong di pergelangan tangan oleh pedangki. Darah mengalir keluar dari luka seperti mata air, dan tulang putih yang patah terlihat. Kamu, Zhu Hong masih ingin mengutuk, hanya untuk membuat Tuan Wu menggigil di sampingnya. Tuan Wu langsung menutup mulut Zhu Hong, takut tuan muda yang tidak berakal ini akan mengatakan sesuatu yang lebih menjengkelkan pembunuh utama di hadapan mereka. Kemudian, seluruh istana tuan kota mungkin terlibat. Kekuatan Zhu Hong lemah, jadi dia tidak bisa merasakan kekuatan mengerikan dari anak laki-laki berbaju cian. Namun, pada saat itu, Tuan Wu benar-benar ketakutan. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, Zhu Hong telah menyakiti banyak orang, terutama para gadis. Dia harus mati lebih dari 100 kali karena dosa-dosa itu. Dia bertindak terlalu jauh, dan hari ini, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang tidak dapat dia tangani, yang merupakan semacam karma. Tuan Wu tahu bahwa pemuda itu bukanlah orang yang haus darah. Kalau tidak, Zhu Hong akan langsung mati karena apa yang dia katakan kepada ahli hebat seperti pemuda. Itu bukan sebuah lelucon. Bagaimana seseorang bisa dengan mudah memprovokasi ahli seperti itu ketika ahli tersebut tampaknya mampu membunuh orang dengan matanya. Dia meraih Zhu Hong untuk segera mundur dari halaman. Bergerak di sepanjang rute yang diambilnya untuk sampai ke sana, Master Wu bergerak secepat hantu di jalanan, berlari ke istana tuan kota. Karena orang kuat seperti itu muncul di kota Guo, dia harus memberitahu penguasa kota dan dua kekuatan besar lainnya. Saat dia berada sekitar ribuan meter dari halaman Earth Tiger Inn, tiba-tiba, di langit di atas kepalanya, serangkaian ledakan yang mengerikan terdengar. Tuan Wu tanpa sadar mendongak, hanya untuk terkejut. Demon aura berwarna hijau tua telah mendung, menyelimuti seluruh langit kota Guo seperti awan tebal. Aura tersebut mengalir seperti cairan hijau karena sifatnya yang korosif, membakar segala sesuatu yang dilaluinya sambil menghasilkan suara mendesis. Perisai cahaya yang dibuat oleh formasi prasasti yang telah melindungi kota Guo selama ribuan tahun mulai melemah karena korosi. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setan besar dengan bentuk misterius menjulang di tengah-tengah aura setan hijau. Keempat matanya yang besar dan merah memancarkan cahaya merah seperti cahaya pedang yang membombardir perisai cahaya kota. Itu, bagaimana mungkin, monster dengan budidaya Demon Royal. Ya Tuhan, kota Guo dalam bahaya. Pikiran Tuan Wu menjadi kosong. Bagaimana mungkin, ada iblis yang begitu kuat? Zhu Hong juga sangat ketakutan. Itu adalah, iblis yang menakutkan itu jelas merupakan mimpi buruk bagi kota. Perisai prasasti akan hancur jika mereka terus menyerang seperti itu, setelah dikompromikan.
klan iblis akan menyerbu ke kota dan mengubah tempat berusia ribuan tahun itu menjadi neraka dalam semalam. Manusia tidak akan mampu bersaing dengan mereka dalam hal jumlah. Jeritan terdengar di mana-mana. Beberapa cahaya terang naik ke langit menuju setan. Mereka adalah ahli di puncak kerajaan Martial King, penjaga terkuat di kota. Menggunakan semua senjata berharga di kota, mereka mengaktifkan kekuatan mereka sendiri beberapa kali, mencoba mengalahkan iblis ganas itu. Semua orang menahan napas. Namun pertarungan itu tidak memakan waktu lama. Para penjaga dikirim kembali dengan pukulan segera setelah mereka mencapai langit, dengan darah muncrat dari mulut mereka. Oh tidak, baik Master Wu dan Zhu Hong menjadi pucat. Orang-orang di kota yang menyaksikan perkelahian itu terkejut. Hati mereka tenggelam seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Bencana terbesar akan segera terjadi. Tapi tepat pada saat itu, seseorang berteriak, "Monster jahat!" Astaga, cahaya pedang terang naik ke langit dari Earth Tiger Inn, langsung menghilang ke dalam Demon Aura hijau yang mengerikan. Seperti gunting dewa, cahaya pedang membelah Demon Aura hijau yang mengerikan dan membuatnya menyebar ke samping. Ini adalah pertama kalinya seseorang mampu menembus aura padat. Orang-orang begitu terkejut dengan perubahan mendadak itu sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Itu orangnya." Master Wu dan Zhu Hong saling berpandangan dan langsung memahami apa yang terjadi. Pendekar pedang hebat dalam warna cian mulai bergerak. Mata mereka berbinar karena terkejut saat mereka sadar. Benar, bagaimana mereka bisa melupakan pendekar pedang yang seperti dewa itu? Ilmu pedangnya sangat luar biasa. Dia tidak akan berdiam diri dan menyaksikan mereka mati karena dia juga anggota klan manusia, jadi dia akhirnya mengambil tindakan. Mungkin masih ada peluang bagi kota Guo untuk bertahan di malam hari, semua berkat tuan muda misterius itu. Keduanya menyaksikan dengan hati di mulut. Meskipun mereka membenci pendekar pedang muda itu, keduanya berdoa dalam hati, berharap dia bisa mengalahkan iblis itu. Jika tidak, puluhan ribu setan akan mengerumuni kota seperti air pasang setelah kota itu ditembus. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka akan mampu bertahan hidup. Siapa itu? Di dasar sekte macan berjongkok, seorang ahli berambut putih berlumuran darah menatap ke langit. Kilatan harapan muncul kembali di matanya. Kepala, seorang ahli tak dikenal sepertinya telah turun tangan. Ratusan murid dari sekte macan berjongkok, yang selama ini bersiaga penuh, bersorak di sekitar ahli berambut putih itu. Mereka telah kehilangan harapan saat itu, ketika mereka melihat kepala mereka gagal memecahkan awan iblis dengan senjata berharga sekte tersebut, gigi harimau, dan jatuh setelah diledakkan kembali oleh kerajaan iblis. Mereka tidak menyangka bahwa penyelamat misterius akan muncul pada saat kritis itu. Ilmu pedang yang luar biasa, siapa orang itu? Saya telah mengunjungi semua master di kota Guo, tapi saya belum pernah melihat pedang Qi sekuat ini. Pakar berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk pulih dari keterkejutannya. Dia tidak tahu identitas pria misterius itu. Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, bisakah dia mengalahkan Raja Iblis?" Pakar berambut putih itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak bisa mengukur situasi dengan penglihatan saya. Namun, ilmu pedang orang itu luar biasa. Saya belum pernah menemukan hal seperti itu sepanjang hidup saya. Seharusnya ada harapan." Semua murid sekte macan berjongkok merasa lega setelah mendengar kata-kata kepala itu. Mereka menatap awan iblis hijau yang bergulung di langit dan seberkas cahaya pedang perak besar yang terus menembus awan, berharap yang terbaik. Rumah Tuan Kota. Seorang pria parubaya berarmor emas dengan cetakan cakar 3 jari yang menakutkan di dadanya memandang ke langit saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan terkejut dan gembira, "Siapakah yang memecahkan awan iblis pelindung kerajaan iblis? Kapan pendekar pedang yang luar biasa itu muncul di kota Guo kita? Tuhan memberkati Tuan Kota. Kota Guo akan diselamatkan. Ini semua karena kepemimpinan Anda sehingga kota Guo berkembang dan menarik para ahli penyendiri." Ada berbagai macam pujian. Pria parubaya itu meludahkan seteguk darah dan merawat lukanya dengan Qi. Dia mendengus dingin, melihat sekeliling, dan berkata dengan wajah muram, "Di mana Honger? Kemana dia pergi?" Bajingan kecil itu telah berusaha sekuat tenaga demi nama istana Tuan Kota sepanjang hari. Tidak disangka dia tidak terlihat di momen penting seperti ini. "Brengsek, jangan marah, Tuan Kota." Di bawah patung Dewa Perang Embun beku misterius. Ada seorang pria kekar berbaju hitam, rambutnya tergerai seperti air terjun tinta.
Bekas luka akibat cakar tajam terlihat di seluruh pinggangnya, yang hampir merobek tubuhnya menjadi dua bagian, tapi dia masih berdiri di sana, dengan lebih dari selusin pengawal suci embun beku misterius di sisinya. Pedang dua tangan yang besar tertancap di tanah di depannya. Kapan ahli pedang seperti itu muncul di Provinsi Bumi? Mengapa Istana Suci Embun Beku Misterius tidak memiliki informasi apapun tentang dia? Mata pria kekar itu setajam kilat. Dia diam-diam menatap ke langit dan berkata pada dirinya sendiri, akan menjadi prestasi besar jika orang ini bisa mengalahkan kerajaan iblis, menyelamatkan jutaan nyawa dalam prosesnya. Kita harus melaporkannya ke Istana Suci dan memberinya hadiah. Setelah menyebutkan ini, dia berkata dengan suara rendah, saya perhatikan bahwa cahaya pedang datang dari distrik ke-16 di utara kota. Kirim seseorang untuk segera menyelidiki dan melihat apakah ada petunjuk. Ya Pak, dua pengawal suci embun beku misterius yang mengenakan baju besi emas membungkuk dan menghilang dalam sekejap saat mereka pergi ke arah penginapan Harimau Bumi. Tuanku, sebaiknya Anda obati luka Anda terlebih dahulu, kata penjaga suci embun beku yang misterius dengan prihatin. Pria kekar itu menekan luka di pinggangnya dengan satu tangan dan terus menatap pertempuran di langit, terlihat sangat cemas. Saya baik-baik saja, mari kita tunggu dan lihat dulu, kuharap orang ini bisa sukses, kalau tidak. Hampir semua orang mengamati dengan cermat pertempuran di langit. Beberapa dari mereka sudah putus asa sejak para ahli besar kota itu dikalahkan. Harapan berkobar di hati mereka saat ini. Setan-setan itu mengaum di langit malam. Aura hijau melonjak seperti air mendidih. Cahaya pedang perak yang menyilaukan menembus awan hijau dan membelah langit malam. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang lebih unggul dengan jelas karena awan setan. Namun, pancaran pedang perak terus menembus aura iblis hijau, yang berarti master pedang misterius itu belum dikalahkan. Raungan mengaum, raungan marah tiba-tiba bergema di langit, seperti amukan binatang buas yang terluka. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Awan iblis hijau yang tak terbatas dengan cepat terkompresi menjadi warna yang lebih mempesona. Itu segera mengembun menjadi sekelompok lampu hijau zamrud dengan diameter sekitar ratusan meter. Itu tergantung di langit seperti matahari yang cemerlang, menerangi seluruh kota Guo. Orang-orang akhirnya bisa melihat siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Di satu sisi ada seorang pemuda berjubah cian, dia tampak seperti makhluk dewa yang rambut hitamnya mirip air terjun. Sayangnya, wajahnya tertutup cahaya redup sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namun, siluetnya saja sudah cukup untuk mengingatkan orang akan kata-kata seperti menawan, tampan, romantis, dan anggun. Sarjana misterius dalam warna cian melayang di kehampaan. Garis-garis cahaya pedang dingin yang sangat terang keluar dari jarinya, menembus langit dan melesat ke arah matahari hijau. Dia setenang makhluk abadi yang diasingkan. Dia dengan kuat menekan Demon Royal saat dia melepaskan energi yang kuat. Darah hijau menetes dari langit. Banyak ahli seni bela diri dapat melihat dengan jelas bahwa Raja Iblis telah terluka. Mereka sangat gembira dengan penemuan tersebut. Raungan marah datang dari matahari hijau, yang bergema di angkasa seperti guntur yang menggelegar. Aum, manusia, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan klan iblis. Sarjana berbaju cian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pedang ki yang sangat aneh terus meledak dari tangannya, berkeliaran di kehampaan dan membelah langit malam seperti seberkas cahaya ilahi berwarna perak. Ia tak terkalahkan, kemanapun ia melewatinya. Maksud pedang yang dikandungnya sepertinya membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Jelas sekali bahwa entitas yang tersembunyi di dalam lampu hijau sangat takut pada pancaran pedang perak. Ia terus menghindar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Demon Royal yang misterius membuka mulutnya untuk membujuknya, menunjukkan sikap lembut yang luar biasa. Manusia, kamu bukan dari kota Guo. Mundur sekarang dan jangan terlibat. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Sarjana berbaju cian akhirnya membuka mulutnya dengan jawaban dingin dan tanpa ampun, mati. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan bola lampu merah muncul. Sosok tampannya tiba-tiba membengkak hingga proporsi yang luar biasa. Dia berubah menjadi kera dewa raksasa dengan 3 kepala, 6 lengan, dan rambut seputih salju dalam sekejap mata. Lingkaran putih mengalir di sekeliling tubuhnya yang tingginya beberapa ratus meter. Masing-masing lengannya memegang senjata besar, total 4 pedang dan 2 pedang, setiap bilahnya berkedip dengan pola yang aneh.